Chapter 531. Ketidakpedulian terhadap permintaan permohonan. Pria paruh baya itu menghela napas panjang dan bergumam, "Senior tidak tahu tentang BitTorrent?" Tampaknya senior telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan tidak diberitahu tentang urusan dunia luar. Dari nada bicaramu, situasinya terdengar sangat suram. Meskipun suara pria itu cukup dingin, kata-katanya membawa sedikit ketertarikan. Kultivator paruh baya itu terdiam. Keadaan di luar tidak bisa hanya digambarkan sebagai suram. Tampaknya eksentrik tua ini telah mengasingkan diri entah sudah berapa tahun. Bagaimana lagi dia bisa mengabaikan peristiwa bencana yang terjadi 20 tahun yang lalu? Namun, ini sangat melegakan baginya. Dengan kultivasi senior ini, dia seharusnya merasa seperti akan merendahkan martabatnya untuk menyerang mereka untuk apapun yang mungkin mereka miliki. Dengan pemikiran itu, pria paruh baya itu memasang ekspresi hormat, menjawab, "Senior. The BitTorrent adalah peristiwa yang terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Pada saat itu, Junior hanya seorang pembudidaya ki kondensasi. Meskipun saya tidak menyaksikannya secara pribadi, saya telah mendengar banyak senior di sekte saya membicarakannya. Dikatakan bahwa binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kedalaman tanpa peringatan dan bergegas menuju pulau kedalaman menakjubkan. Mereka telah benar-benar mengepung kota Blackrock dan melancarkan serangan sengit tanpa henti. Meskipun pulau itu dilindungi oleh beberapa formasi besar dan dipertahankan oleh beberapa ribu pembudidaya bersama dengan kelompok senior jiwa baru lahir, binatang iblis menerobos hanya dalam hitungan hari. Terlepas dari sebagian kecil pembudidaya yang dapat melarikan diri dalam kekacauan, sisanya semua terbunuh. Kultivator paruh baya berbicara dengan ekspresi redup. Hal seperti itu terjadi, dan akibatnya, apakah binatang iblis kembali ke kedalaman? Suara pria itu sesaat mengungkapkan sedikit keterkejutan sebelum menjadi tenang. Hal-hal akan berubah menjadi lebih baik jika mereka baru saja kembali ke kedalaman. Setelah mengubah kota Blackrock menjadi reruntuhan, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing dipimpin oleh beberapa binatang iblis kelas tinggi. Kemudian mereka mulai memusnahkan desa-desa dan bangunan-bangunan manusia lainnya. Namun, informasi Torrent telah mencapai mayoritas dari mereka sebelumnya dan orang-orang mereka berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Namun, ada banyak pembudidaya dan manusia yang tersingkir oleh serangan ini. Akibatnya, hampir setengah tahun berlalu di mana tidak ada satupun pemukiman manusia. Mereka semua telah dimusnahkan oleh binatang iblis, dan ini bukanlah akhir. Meskipun sebagian besar binatang iblis kembali ke kedalaman, ada beberapa binatang iblis tingkat tinggi yang cerdas yang mulai mencari manusia dalam persembunyian, melahap mereka satu persatu. Dikatakan bahwa setelah waktu yang singkat, manusia di laut luar hampir musnah, dan sebagian besar pembudidaya telah jatuh juga. Untungnya, ada beberapa pulau yang jauh dari pulau kedalaman menakjubkan yang dapat didiami dan disembunyikan oleh para pembudidaya. Saat ini, pulau kedalaman menakjubkan telah menjadi pos terdepan untuk binatang iblis kelas tinggi. Selama mereka menangkap angin dari pembudidaya manapun, mereka akan segera meluncurkan serangan untuk melenyapkan kita. Ekspresi pria paruh baya itu menjadi sedih. Setelah itu, suara pria itu terdiam lama seolah-olah dia sangat terguncang, dan perlu beberapa waktu untuk mencerna informasinya. Suara itu kemudian dengan dingin tertawa dan perlahan berkata, "Hehe, hal ini cukup lucu. Kami telah bertukar peran dengan binatang iblis. Manusia sekarang mengambil peran sebagai mangsa." Kata-katanya membawa jejak ejekan, membuat para pembudidaya tertegun. Seolah-olah berusaha menyelamatkan napas, suara itu kemudian langsung mengajukan beberapa pertanyaan. Pulau kedalaman yang menakjubkan memiliki banyak eksentrik jiwa baru lahir yang berjaga-jaga. Tidak mungkin mereka semua binasa di BitTorrent. Mengapa mereka tidak muncul dan mengambil alih situasi? Dan dengan bencana besar yang melanda pulau kedalaman mendalam, mengapa Laut Bintang Dalam tidak merespons dan mengirim bala bantuan?
Atau apakah kekuatan Laut Bintang Dalam benar-benar menyerah di pulau kedalaman yang menakjubkan? Setiap pertanyaan berikut menjadi lebih tajam dan menyentuh lebih dekat ke inti masalah. Adapun pria paruh baya, pengetahuannya hanya mencakup beberapa pertanyaan. Setelah beberapa pertimbangan, dia dengan hati-hati menjawab, selama tahun BizTorrent, saya mendengar bahwa sementara 2 pembudidaya Nasgen Soul tewas dalam serangan itu, kebanyakan dari mereka berhasil melarikan diri. Meskipun belum ada kabar dari para senior itu, kabarnya mengatakan bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang hebat. Sangat mungkin serangan untuk merebut kembali pulau kedalaman yang menakjubkan. Namun, junior ini tidak mengetahui detail konkretnya. Adapun Laut Bintang Dalam, semua kontak dengan mereka telah hilang sejak hari BizTorrent. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sisi lain. Berkenaan dengan bala bantuan, tidak ada satupun yang terlihat. Sepertinya seperti yang dikatakan senior, pulau kedalaman menakjubkan telah diserahkan oleh Laut Bintang Dalam. Setelah itu dikatakan, wajahnya memasang ekspresi suram. Suara itu menjadi hening sejenak sebelum dengan santai bertanya, karena ada bahaya seperti itu, mengapa kalian para junior berani menerjang lautan berbahaya ini alih-alih tetap aman? Apakah Anda mencari kematian? Kultivator paruh baya mengungkapkan ekspresi menyedihkan, tetapi sebelum dia bisa menjawab, ekspresi wanita muda berjubah kuning itu berfluktuasi saat dia tiba-tiba melesat maju dari belakang lelaki tua itu. Senior, karena ayahku mengolah seni kultivasi yang tidak cocok, esensi sejatinya mengalami serangan balik dan meridiannya berantakan, membuatnya lumpuh. Dengan kekuatan besar senior, dia pasti punya cara untuk menyelamatkannya. Jika senior menyelamatkan ayahku, junior ini bersedia bekerja keras tanpa henti untuk membalas kebaikanmu. Wanita muda itu dengan getir memohon dengan mata yang dipenuhi air mata, menimbulkan perasaan kasihan yang lembut. Ketika yang lain mendengar ini, mereka sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas. Tetapi ketika kultivator paruh baya mendengar ini, hatinya bergetar dan dia langsung menegurnya, "Singer, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Senior Martial Brother telah terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Dia tidak lagi dapat diobati dengan cara biasa. Kami hanya datang dalam perjalanan ini untuk menemukan obat untuk meringankan rasa sakitnya. Kekuatan sihir senior mungkin sangat dalam, tapi itu saja tidak bisa mengobati ayahmu. Meskipun kata-kata kultivator paruh baya itu kasar, dia memasang ekspresi aneh saat berbicara. Suara itu dengan dingin tertawa dan dengan malas berkata, esensinya yang sebenarnya mengalami serangan balasan dan meridiannya berantakan. Dia tampaknya telah sia-sia melampaui dirinya sendiri. Ini adalah gejala mencoba untuk secara paksa mengolah teknik tingkat tinggi sementara kultivasinya kurang. Pakar ini mampu mendiagnosis penyebab penyakit tanpa harus melihat langsung pria itu. Ini menyebabkan secercah kegembiraan muncul di wajah pria paruh baya itu. Senior benar-benar berpengetahuan. Itu karena budidaya tidak sabar senior Martial Brother saya yang menyebabkan kemalangan. Akankah senior mengetahui teknik yang bisa menyelamatkannya? Setelah pria paruh baya itu dengan hormat memujinya, dia bertanya tentang inti masalahnya. Sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan kakak bela diri senior ini. Penyakit ini tidak membutuhkan banyak waktu untuk disembuhkan, tetapi mengapa saya memberitahu Anda? Apakah Anda percaya bahwa saya dapat memberikan bantuan saya tanpa manfaat apapun? Suara itu sepertinya memahami pikiran pria itu dan dengan belak-belakan mengejeknya. Pria paruh baya itu berhenti sejenak sebelum kulitnya berfluktuasi antara merah dan putih. Meskipun bibirnya bergerak, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan apa-apa. Wanita muda berpakaian kuning memperoleh harapan dari kata-kata itu dan sedikit warna kembali ke wajahnya. Dengan gigi terkatup dan jantung berdebar, dia berlutut di depan penghalang cahaya. Segera setelah itu, wanita muda yang menggemaskan itu berkata dengan tekad, Junior Gongsun Sing berjanji bahwa selama senior dapat menyembuhkan ayahku, wanita ini bersedia mengabdikan hidupnya untukmu sebagai pelayan setiamu.
Jika senior tidak nyaman, junior bersedia memasuki batasan sebelum senior pergi untuk menyelamatkan ayahnya. Dengan mengatakan itu, wanita itu menghadapi penghalang cahaya dan menundukkan kepalanya 3 kali ke tanah. Ekspresi tegas tetap ada di wajahnya. Meski tampak sangat muda, wanita berjubah kuning itu teguh. Dengan sangat terkejut, pria paruh baya itu menegur, "Gadis bodoh, apakah kamu tahu kebodohan apa yang kamu lakukan?" Senior adalah pria dengan status hebat. Apa gunanya dia melihat gadis yang memalukan sepertimu? Yang lain di pesta itu berhasil pulih dari keterkejutan mereka dan masing-masing mengatakan kata-kata mereka sendiri untuk mencoba dan mencegahnya. Namun, wanita berpakaian kuning mengabaikan mereka dan terus berlutut di tempat. Sepertinya dia memutuskan untuk tetap berlutut sampai dia mendengar jawabannya. Wanita muda itu menggelengkan wajahnya yang pucat dan dengan tenang berkata, "Semuanya, tolong berhenti. Bakat saya tidak jelas. Ibu saya mengalami banyak kesulitan untuk membebaskan saya, dan ayah saya dengan paksa mengolah lapisan ke-6 seni mendalam roh Azure untuk membersihkan esensi saya dan mengubah meridian saya, membuat dirinya lumpuh dan terbaring di tempat tidur. Sekarang adalah waktu yang saya dapat memenuhi tugas berbakti saya. Selama ayah saya bisa disembuhkan, saya bersedia mengabdikan hidup saya untuk senior tanpa keluhan. Gadis, mungkinkah kamu ingin menekanku? Jika saya tidak bertindak, maka apakah Anda akan tetap berlutut selamanya?" Suara pria itu dengan dingin tertawa tanpa simpati sedikit pun. Junior tidak berani. Gong Sun Sing sudah sangat berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan hidup kami. Namun, ayah saya terbaring di tempat tidur. Kami telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan seseorang untuk menyembuhkannya, tetapi semua upaya telah gagal. Dari nada suara senior, Singer percaya bahwa ini akan membutuhkan upaya yang sepele darinya. Satu-satunya niat junior adalah memohon dengan pahit kepada senior agar dia dapat memenuhi tugas berbaktinya, tidak ada yang lain. Suara wanita itu hampir menangis saat dia selesai. Dia bersujud sekali lagi sambil menahan isak tangisnya. Penghalang cahaya tetap diam. Chapter 532. Kapal budidaya. Astaga! Seekor kera besar muncul dari penghalang cahaya dan berjalan beberapa langkah menuju wanita muda yang berlutut sebelum berhenti. Ekspresi yang lain berubah setelah melihat ini, menonton boneka dengan khawatir. Wanita berjubah kuning itu membuka matanya yang cerah dan kemerahan dan dengan kosong menatap kera besar itu. "Terlepas dari kebenaran apa yang kamu katakan, kamu masih sangat menyedihkan. Namun, saya tidak pernah melakukan apapun tanpa keuntungan. Saya merasa bahwa Anda masih perawan, dan saya telah berkultivasi ke kemacetan. Mungkin, saya bisa menerobosnya dengan bantuan kultivasi berpasangan. Jika Anda bersedia menjadi wadah budidaya saya, masukkan formasi mantra dan saya akan memberi teman Anda sebotol 3 pil esensi vital. Seharusnya lebih dari cukup untuk menyelamatkan ayahmu. Saya tidak akan memaksa Anda, saya juga tidak akan mengambil keuntungan dari yang lemah. Jika Anda tidak mau, maka Anda boleh pergi. Bersikaplah seolah-olah kamu tidak pernah bertemu denganku." Suara pria itu sedingin es, tidak mengandung emosi sedikit pun. Pada saat itu, boneka kera besar itu mengulurkan tangannya, memperlihatkan sebotol kecil batu giok putih berkilau. Itu memberikan botol itu kepada wanita yang berlutut di depannya. Pikiran wanita muda itu menjadi kosong setelah mendengar ini. Meskipun dia masih muda, dia masih tahu tentang arti dari budidaya pasangan dan kapal budidaya. Wajahnya yang awalnya putih pucat, tanpa sadar memerah. Tetap saja, dia tanpa ragu menjawab, "Bagus. Selama ayahku bisa pulih, junior bersedia menjadi wadah kultivasi senior." Dengan mengatakan itu, wanita muda itu mengulurkan tangan dan mengambil botol itu ke tangannya sebelum perlahan berdiri. Pria paruh baya itu sangat terkejut dengan kata-kata wanita muda itu dan dengan panik berteriak, "Sianer!
Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Apa yang akan aku katakan pada ayahmu? Ekspresi yang lain juga sangat berubah setelah mendengarnya, dan mereka masing-masing berusaha untuk mencegahnya. Wanita muda itu tidak menanggapi ledakan lelaki tua itu. Sebagai gantinya, dia menawarkan botol giok kepadanya dan dengan tenang bertanya, "Paman bela diri, bisakah kamu memeriksa pil obat di dalam botol dan melihat apakah mereka akan berguna untuk ayahku atau tidak?" "Kamu," mendesah. Kultivator setengah baya mengambil dan botol giok dan melirik lembut, wajah tanpa ekspresi wanita muda itu sebelum menghela nafas panjang. Mengetahui bahwa dia tidak dapat mengubah pikirannya, dia hanya bisa dengan cemberut mengambil botol giok dan memeriksa pil obat biru samar di dalamnya. Aroma aneh perlahan menyebar ke seluruh udara di sekitarnya. Semua orang yang menciumnya akan merasakan pikiran dan tubuh mereka menjadi bebas dari beban. Kultivator paruh baya kehilangan fokus setelah mencium aroma obat pil. Setelah menghirup lagi, dia berteriak kaget, "Ini adalah pil obat yang dimurnikan dari inti iblis." Wanita muda itu tetap tenang dan bertanya dengan seksama, "Mereka disempurnakan dengan inti iblis? Akankah pil esensi vital ini menyembuhkan ayahku?" Ekspresi kultivator paruh baya menjadi rumit. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan jujur berkata, "Meskipun saya tidak tahu efek spesifik dari pil ini, itu adalah barang yang sangat langka. Itu tidak mungkin palsu." "Terima kasih banyak atas jawaban marsial Paman. Sianer sekarang merasa lega, tapi aku khawatir aku harus menyusahkan marsial Paman untuk membawanya kembali dan memberitahu ayahku apa yang terjadi. Andai saja putri yang tidak berbakti ini tidak pernah lahir." Wanita muda itu menghela nafas. Dengan mata memerah, dia berbalik dan menuju ke penghalang cahaya. Ekspresi pria paruh baya itu berubah beberapa kali. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengambil botol giok itu ke tangannya. Pada saat itu, boneka kera besar segera kembali ke penghalang cahaya. Pembukaan mulai menutup perlahan. Dengan ekspresi cemas, pemuda kekar itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan keras, "Paman bela diri, apakah Anda benar-benar akan mengizinkan suster bela diri junior Gongsun menjadi wadah kultivasi?" Ekspresi dua wanita lainnya juga menjadi gelap. Mengenakan ekspresi muram, pria paruh baya itu dengan lembut berkata, "Apakah kamu tidak melihatnya? Adik bela diri junior Anda sudah mengambil keputusan. Aku tidak bisa lagi menghentikannya. Selain itu, pil obat ini benar-benar dapat menyembuhkan Master Sekte. Saya tidak bisa menghalangi dia dengan pertimbangan kesejahteraan Sekte Azure Spirit juga." Darah membanjiri wajah pemuda itu. Dia melawan dengan sekuat tenaga, tapi kamu masih tidak bisa membiarkan junior martial sister menjadi wadah kultivasi. Apakah ini tidak akan membuat suster bela diri junior hancur? Pipi pria paruh baya itu berkedut dan dia memasang ekspresi pasrah. "Keponakan perkawinan Li, kamu tumbuh bersama Singer dan sedekat saudara kandung. Namun, sudah terlambat untuk mengubah apapun." Wanita berpakaian biru itu tiba-tiba berteriak, "Paman bela diri, suster bela diri junior Gongsun akan segera menghilang." Ketika pria paruh baya dan pemuda kekar mendengar ini, mereka buru-buru berbalik untuk melihat penghalang cahaya bersinar terang. Wanita muda itu kemudian berangsur-angsur menghilang dalam denyut kecemerlangan. Setelah beberapa saat, cahaya menghilang bersama dengan jejak wanita muda itu. Hanya lapisan daun layu yang tersisa. Seperti bola udara yang mengempis, pemuda kekar itu berlutut dan memegangi kepalanya di tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria paruh baya itu menepuk pundak pemuda itu dan menghiburnya. 1 jam kemudian, 4 sisanya meninggalkan pulau kecil dan terbang keluar dari kabut. Setelah wanita berpakaian kuning itu terbungkus oleh pancaran cahaya, dia dengan pusing diteleportasi. Pada saat dia memulihkan posisinya, dia mendapati dirinya berdiri di dalam lembah yang tidak dikenal dengan dinding curam. Ada gerbang batu abu-abu setinggi 10 meter di depannya. Wanita muda itu melihat sekeliling dengan keraguan yang berlama-lama di hatinya. Sementara dia tidak yakin apa yang harus dia lakukan,
boneka kera muncul di belakangnya dengan kilatan cahaya. Boneka itu mengabaikan wanita muda itu dan berjalan menuju gerbang batu dengan langkah besar. Setelah meletakkan tangannya di gerbang, ia bisa mendorongnya terbuka dengan mudah. "Namamu Gongsun Sing, ikuti boneka saya ke kediaman gua. Saya akan meninggalkan pengasingan dalam 2 hari." Suara pria itu sesaat muncul sebelum menghilang sekali lagi. Ketika wanita muda berpakaian kuning mendengarnya, dia memasuki gerbang batu sambil menggigit bibirnya. Setelah mengikuti kera besar itu selama beberapa putaran, wanita muda itu dibawa ke sebuah ruangan batu yang lebarnya sekitar 10 meter. Selain tempat tidur batu yang ditutupi bulu yang tidak diketahui, meja batu, dan 2 kursi batu, tidak ada apapun di ruangan itu. Setelah membawanya ke sini, boneka itu meninggalkan ruangan tanpa peduli, meninggalkan wanita muda itu dalam keadaan linglung. Dia bingung harus berbuat apa. Dia memeriksa ruangan dan melihat keluar untuk melihat bahwa pintu tidak tertutup seolah-olah dia bebas untuk bergerak. Tapi setelah beberapa pemikiran, dia perlahan duduk di atas tempat tidur dan mulai merenung sambil memegangi pipinya. Meskipun dia sudah membuat persiapan untuk menyerahkan diri, dia secara alami memiliki ketakutan untuk menjalani sisa hari-harinya sebagai kapal budidaya pasangan yang dikabarkan. Lebih jauh lagi, dia mendapati dirinya berada di lingkungan yang tidak dikenalnya benar-benar sendirian, menyebabkan hatinya membengkak dengan kesengsaraan lebih lanjut. 2 jam kemudian, dia menghentikan pikirannya yang berkeliaran dan melihat ke lorong di luar ruangan dengan ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan diam-diam berjalan keluar dari ruang batu. Dia mengikuti lorong untuk jarak pendek dan berbelok beberapa sudut sebelum menemukan dirinya di dalam aula besar dengan banyak pintu melengkung. Ini adalah salah satu tempat yang dia lewati ketika dia masuk. Namun, wanita muda itu secara khusus memperhatikan pintu melengkung yang memiliki boneka kera yang dipasang di luar. Itu berdiri tak bergerak seolah-olah sudah mati. Wanita muda itu berkedip, memperlihatkan bulu matanya yang panjang. Dia berpikir untuk mengintip melalui pintu melengkung, tetapi sebelum dia mendekatinya, boneka kera di samping tiba-tiba muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Wanita muda itu mundur ketakutan dan boneka kera dengan acuh tak acuh kembali ke posisi semula. Mata hitam legamnya berkeliaran seolah ingin menghentikan siapapun mendekat. Pada saat itu, Gongsun Sing dengan jelas mengerti bahwa ruangan di depannya bukanlah tempat yang bisa dia tuju. Sebaliknya, dia menuju ke arah pintu lain. Kali ini, boneka kera tidak menghentikannya, sangat melegakan baginya. Dia langsung berjalan melewati pintu dan memasuki taman obat yang agak aneh. Ada ruang batu tertutup di sisi lain taman. Wanita muda itu mendekati pintu dan dengan penasaran mendorongnya hingga terbuka dengan tangan rampingnya. Pintunya mudah dibuka, memungkinkan Singer melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Ada meja batu dengan tumpukan batu giok berwarna-warni yang disusun di tengah ruangan. Di sampingnya, ada balok batu pendek melingkar yang memiliki beberapa pot berisi tanaman hijau aneh di atasnya. Itu dibuat untuk pemandangan yang damai. Wanita muda itu mengerucutkan bibir kecilnya yang menggemaskan dan memasuki ruangan tanpa berpikir lebih jauh. Dia tiba di depan meja batu dan dengan santai mengambil batu giok merah, membenamkan perasaan spiritualnya ke dalamnya. Itu adalah slip batu giok yang memberikan pengenalan mantra formasi, sesuatu yang wanita muda itu sama sekali tidak tertarik. Dia menarik indera spiritualnya dan menempatkan slip giok kembali ke meja. Dia kemudian dengan santai mengambil slip batu giok putih dan melihatnya dengan indera spiritualnya. Kali ini, slip sade giok memberikan pengantar tentang penyempurnaan alat. Wanita muda itu sekali lagi tidak tertarik dan menarik indera spiritualnya. Namun, karena kedua slip batu giok itu menyimpan informasi yang sama sekali berbeda, wanita muda itu menjadi penasaran dan mulai memindai setiap slip batu giok di atas meja. Chapter 533. Hadiah.
Setelah melihat melalui slip dengan alat pemurnian dan informasi pembentukan mantra, wanita muda itu dengan cepat menyapu melalui slip batu giok yang memperkenalkan formula pil obat dan binatang iblis. Setelah dia selesai dengan itu, dia pindah ke bibir batu giok berikutnya di atas meja. Segera setelah membenamkan indera spiritualnya ke dalamnya, dia tercengang. Itu berisi seni kultivasi yang dikenal sebagai seni sejati emas. Karena penasaran, dia membacanya sejenak sebelum perhatiannya benar-benar tertarik. Dia membaca lembaran batu giok itu tidak kurang dari 1 jam sebelum menarik indera spiritualnya dalam keadaan linglung. Dia memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. Seni sejati emas ini adalah seni kultivasi kelas atas yang berharga dari sebuah sekte. Mengapa mantra kultivasinya begitu santai diletakkan di atas meja tanpa ada batasan yang menjaganya? Meskipun wanita muda itu mengetahui nilai seni kultivasi, dia masih dengan enggan mengembalikannya ke tempat asalnya setelah beberapa keraguan. Sekarang dia bahkan lebih tertarik untuk melihat-lihat sisa slip batu giok di atas meja. Setengah hari kemudian, wanita muda itu selesai melihat-lihat semua slip batu giok di atas meja. Sebagian besar slip batu giok berisi ajaran tentang baik mantra formasi atau pil obat. Hanya sejumlah kecil yang berisi seni kultivasi, tetapi tidak ada satupun hadiah yang bukan kelas atas. Ada satu seni kultivasi tertentu, seni giok melingkar, yang membuatnya sangat tergoda. Sekte Azure Spirit hanyalah sekte kecil di laut bintang yang tersebar. Seni kultivasi utamanya, seni roh Azure, hanyalah seni kultivasi standar. Itu tidak mungkin bersaing dalam hal kekuatan dengan seni giok melingkar. Setelah melirik melalui slip batu giok, pikirannya mengembara sejenak sebelum mengingat bahwa masih ada tempat lain yang belum dia jelajahi. Dia meninggalkan ruang batu dan berjalan kembali ke aula besar. Dari 3 pintu lengkung yang tersisa, ada 2 yang dijaga oleh boneka, meninggalkannya hanya dengan 1 yang bisa dia masuki. Akibatnya, wanita muda itu memasuki satu-satunya pintu yang tidak dijaga. Setelah masuk, dia dibiarkan tercengang dan tidak bergerak cukup lama. Ada aula selebar 60 meter dengan formasi mantra selebar 30 meter yang ditempatkan di tengahnya. Formasi mantra melepaskan penghalang cahaya merah samar yang tembus pandang. Cahaya berfluktuasi dan berkilau sebentar-sebentar, mengungkapkan pemandangan yang luar biasa. Penghalang cahaya berisi lusinan pedang, tombak, dan barang sejenis lainnya dengan berbagai model. Ada beberapa yang melepaskan cincin yang jelas, dan beberapa yang mengejar satu sama lain, tetapi semuanya tampaknya memiliki kecerdasan. Di luar penghalang cahaya, ada 2 lapis rak kayu mentah yang melapisi dinding. Setiap rak berisi berbagai alat sulap. Meskipun mereka tidak memiliki penghalang cahaya yang menghalangi mereka masing-masing berkedip dengan cahaya yang cemerlang dan mengandung sejumlah besar ki spiritual. Meskipun wanita muda itu belum pernah melihat satupun dari mereka sebelumnya, dia dapat mengatakan bahwa barang-barang yang terkandung di dalam penghalang cahaya itu seperti harta ajaib dari legenda dengan kecerdasan yang mereka tampilkan. Wanita muda itu selalu ingin melihat harta ajaib seperti itu, tapi sayangnya ada terlalu banyak di hadapannya. Mata dipenuhi dengan keheranan, dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya sadar. Setelah melihat lebih jauh pada penghalang cahaya dengan ekspresi aneh, dia dengan ragu berjalan menuju rak kayu. Dia dengan santai mengambil penggaris hitam pekat dan memeriksanya, menemukan bahwa benda biasa-biasa saja itu sebenarnya adalah alat sulap tingkat tinggi. Tetapi karena sudah mengalami terlalu banyak kejutan sebelum ini, dia hampir tidak mengungkapkan keterkejutan apapun pada penemuan itu. Dia kemudian mulai melihat-lihat setiap alat ajaib di rak, yang semuanya berkualitas tinggi atau kelas atas. Tidak ada hadiah dengan kualitas rendah. Seandainya wanita muda itu berhasil mendapatkan salah satu alat ajaib ini di masa lalu, dia akan sangat bersemangat. Sekarang setelah melirik banyak harta sihir dan ratusan alat sihir, wanita muda itu meninggalkan ruangan dengan tangan kosong, setelah mengingat bahwa dia sekarang hanyalah sebuah wadah budidaya.
2 hari kemudian, di dalam ruang batu dengan potongan batu giok, gadis muda itu duduk di atas balok batu bundar. Dia berkonsentrasi pada isi slip batu giok di tangannya. The Coiling Jade Arts cukup cocok untuk seorang pembudidaya wanita, meskipun mereka diperoleh oleh pembudidaya pria, yaitu saya. Suara lembut seorang pria tiba-tiba datang dari ambang pintu. Wanita muda itu merasakan hatinya bergetar dan dengan cepat menarik kembali perasaan rohaninya. Dia kemudian dengan bingung berbalik. Dia melihat seorang pemuda berjubah biru dengan penampilan biasa berdiri di dekat pintu. Dia sedang menatapnya sambil tersenyum. Gongsun Sing ragu-ragu bertanya, kamu senior?" Meskipun suaranya agak mirip, pemuda berwajah lembut ini benar-benar terlalu muda. Itu benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Setelah mengalami begitu banyak hal yang mencengangkan, wanita muda itu mengharapkan senior menjadi seorang pria tua dengan kemampuan mistis yang mendalam. Dia bahkan dengan khawatir menebak bahwa dia adalah seorang eksentrik yang temperamental. Apa aku tidak seperti yang diharapkan? Pemuda itu adalah Han Li yang baru saja meninggalkan pengasingan. Dia berjalan ke kamar dengan senyum tipis. "Senior, seni kultivasi ini, aku." Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dalam hati dia merasa lega setelah mengetahui bahwa Han Li adalah pemilik suara ahli itu. Namun, dia masih tergagap mencoba memberikan penjelasan. Han Li dengan acuh tak acuh berkata, "Itu tidak masalah. Karena saya tidak melarang Anda masuk, saya mengizinkan Anda untuk memilih seni kultivasi." "Terima kasih banyak kepada senior." Wanita itu mengungkapkan kebahagiaan yang tidak disembunyikan dengan pesona yang menyenangkan. Setelah melihat kegembiraan wanita muda itu, Han Li tanpa sadar merasakan sedikit emosi. Han Li tersenyum dan dengan santai bertanya, "Sudah lama aku tidak pergi keluar. Apakah Lady Gongsun kebetulan tahu di mana saja di lautan yang mungkin bisa diperdagangkan?" Senyum wanita muda itu menghilang seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Setelah dengan cepat mengintip Han Li, dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Jika seseorang ingin berdagang sekitar setengah bulan ke selatan, ada Pulau Tandus dengan kota pasar. Para pembudidaya terdekat melakukan perdagangan di sana. Saya mendengar bahwa ada beberapa pembudidaya formasi inti yang bergandengan tangan untuk menjaga perdamaian di sana. Apakah senior membutuhkan peta?" Han Li dengan percaya diri berkata, "Saya harus melakukan perjalanan ke sana. Secara alami, peta akan bagus." Wanita muda itu dengan bingung mengeluarkan slip batu giok dari kantong penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Han Li dengan wajah merah. Han Li tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambil slip giok. Pada saat yang sama, ekspresi aneh muncul dari matanya ketika dia melihat wajah wanita muda yang memerah dan lembut. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menyentuh rambutnya yang lembut dan indah. Hati Gongsun Sing bergetar dengan sedikit ketakutan, tapi dia tidak mundur. Dia hanya secara tidak sadar memalingkan wajahnya. Pada saat itu, suara lembut Han Li memasuki telinganya, "Jangan takut. Datanglah ke kamarku malam ini. Jangan lupa." Setelah dia mengatakan ini, dia meninggalkan ruangan tanpa ragu-ragu lagi. Ketika Gongsun Sing mendengar kata-kata yang meragukan ini, dia merasakan jantungnya melompat dan wajahnya berubah menjadi merah, memperlihatkan penampilan yang menggemaskan dari rasa malu yang lengkap. Ketika malam tiba, dia tiba di luar kamar Han Li dalam suasana hati yang rumit. Dia memasuki ruang batu saat dia menggigit bibirnya, tetapi dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Kamar tidur tidak ada orang di dalam. Hanya ada meja batu dengan gulungan yang digulung di atasnya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Gongsun Sing berjalan dengan bingung dan menundukkan kepalanya, membaca, "Perilaku berbaktimu cukup terpuji. Saya memberikan semua harta yang tersisa di kediaman gua kepada Anda. Jangan tunjukkan kepada orang lain, atau Anda akan menarik malapetaka atas diri Anda sendiri. Lakukan yang terbaik." Tidak ada yang lain setelah itu, membuat wanita muda itu benar-benar bingung. Dia hanya bisa merasakan kebingungan kosong bersama dengan emosi yang tak terlukiskan. Pada saat itu,
Han Li telah terbang sejauh 500 km dari pulau kecil dalam seberkas cahaya biru. Sambil tersenyum, Han Li dengan santai berpikir, aku yakin gadis itu pasti bingung. Siapapun yang mengalami pengalaman yang tidak terduga seperti itu harus dibuat kagum setidaknya selama setengah hari. Ketika dia telah meninggalkan kabut laut, dia telah melucuti tempat tinggal gua dari segala sesuatu selain slip batu giok yang berisi seni giok melingkar, banyak alat sihir yang tidak diinginkan, bersama dengan beberapa pil obat dan 2 harta sihir jarahan yang dia tinggalkan khusus untuk gadis. Barang-barang ini pasti akan memungkinkan wanita muda untuk melangkah ke ketinggian masa depan yang jarang dicapai di jalur kultivasi. Pertunjukan langka dari kemurahan hati yang luar biasa ini bukan karena perasaan kelembutan yang tiba-tiba terhadap jenis kelamin yang lebih adil. Namun, tekad wanita muda itu untuk mengorbankan dirinya demi ayahnya telah sangat menyentuh hati Han Li. Jika Han Li memiliki penyesalan sebelum menginjakkan kaki di jalur kultivasi, itu adalah dia tidak dapat memenuhi kewajiban berbakti kepada orang tuanya setelah mencapai usia dewasa. Meskipun dia diam-diam membuat perjanjian dengan Master Sekte 7 Misteri untuk keluarganya, itu tidak mengimbangi rasa kehilangan yang dia rasakan jauh di lubuk hatinya. Selain itu, penampilan wanita muda itu mengingatkan Han Li tentang terakhir kali dia melihat adik perempuannya ketika dia menikah. Karena itu, dia sengaja menggunakan kepura-puraan memiliki wanita itu sebagai wadah budidaya untuk memberinya beberapa manfaat. Tentu saja, alat sulap dan harta yang ditinggalkan Han Li untuknya tidak banyak berarti baginya. Karena barang-barang itu akan tetap tidak berguna baginya, akan lebih baik baginya untuk mengambil kesempatan untuk memberikannya kepada gadis itu, memberinya bantuan untuk melangkah lebih jauh di jalur kultivasi immortal. Akar spiritual wanita itu juga lebih rendah, sama seperti dirinya. Adapun tempat tinggal gua Han Li, dia sudah memutuskan bahwa dia akan meninggalkan pulau itu saat dia pergi lagi, jauh sebelum orang-orang ini tiba. Chapter 534. Penyelamatan dari binatang iblis. Setelah Han Li mencapai pertengahan tahap formasi inti, dia tetap mengasingkan diri selama 20 tahun tambahan. Selama waktu ini, dia masih belum menghabiskan semua pil obatnya dan membawa sebagian kecil dari mereka di kantong penyimpanannya. Keberangkatan awal dari pengasingan tanpa mengkonsumsi semua pil obatnya bukan karena kegelisahan atau ketidaksabaran. Itu karena dia mengalami hambatan saat dia mendekati tahap akhir formasi inti. Sampai dia menerobos penghalang, kultivasinya tidak akan berkembang sedikitpun bahkan jika dia menggunakan lebih banyak pil obat. Terobosan ini diserahkan sepenuhnya pada takdir atau pertemuan yang beruntung. Sama sekali tidak ada metode yang mapan untuk menerobos kemacetan seperti itu. Namun, di masa lalu, para pembudidaya berhasil menembus tahap ini hanya dengan berkultivasi, berkeliling dunia, atau berjuang dalam perjuangan hidup atau mati. Setiap kejadian sama sekali tidak terduga. Karena itu, Han Li tidak mau menyia-nyiakan waktunya dalam pengasingan dan dia bersiap untuk berangkat mencari rumput gema iblis yang legendaris. Mungkin dia bahkan akan secara tak terduga menerobos kemacetan selama perjalanan ini. Karena dia tidak tahu berapa lama perjalanan itu, Han Li tidak berani meninggalkan ginseng roh 9 kal di dalam gua. Ini adalah alasan lain mengapa dia memutuskan untuk sepenuhnya meninggalkan kediaman di dalam pulau kecil berkabut. Adapun ginseng roh nikel, secara berkala membutuhkan ki bumi untuk pengawetan. Meskipun ini terbukti agak merepotkan sebelum Han Li memasuki tahap pertengahan formasi inti, itu tidak lagi menjadi masalah. Han Li sudah memiliki kemampuan untuk mengeluarkan ki inti bumi sebuah pulau dan menuangkannya ke dalam tubuh ginseng roh, memastikan kelangsungan hidupnya. Han Li saat ini terbang ke arah kota pasar yang dibicarakan oleh wanita muda itu. Itu adalah satu-satunya tempat di mana pembudidaya sering melewati Han Li yang berpotensi menemukan informasi tentang binatang iblis kelas 8. Ketika saat itu tiba, dia harus memikirkan metode untuk mendapatkan Demon Echo Grass. Adapun pemikiran untuk dapat membelinya secara langsung,
dia tidak percaya peristiwa kebetulan seperti itu bisa terjadi. Han Li terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun wanita muda itu mengatakan akan memakan waktu setengah bulan untuk mencapai kota pasar, dalam kasus Han Li, hanya butuh beberapa hari dengan kecepatan penuhnya. 2 hari kemudian saat Han Li sedang terburu-buru dalam perjalanannya, dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya merah terbang di kejauhan. Itu tanpa henti dikejar oleh beberapa bola ki abu-abu. Ketika Han Li melihat ini, dia tanpa sadar mengangkat alisnya, dan setelah beberapa pemikiran, dia menggumamkan mantra yang tidak dapat dipahami. Segera, serangkaian retakan terdengar dari dalam tubuhnya dengan frekuensi yang meningkat. Bersamaan dengan itu, cahaya biru menutupi wajahnya. Sesaat kemudian, sosok Han Li tiba-tiba tumbuh beberapa inci lebih tinggi. Cahaya biru menghilang untuk mengungkapkan wajah seorang pria kekuningan yang tidak dikenalnya. Ini adalah salah satu teknik rahasia dari seni yin yang mendalam yang dikembangkan dengan cermat oleh Han Li selama pengasingannya, seni pertukaran penampilan. Teknik rahasia ini tidak hanya memungkinkan diri sendiri untuk mengecilkan atau memanjangkan bagian tubuh manapun sesuka hati, seseorang juga dapat mengontrol ketebalan dagingnya dan mengubah warna kulitnya dalam sekejap. Itu benar-benar teknik penyamaran kelas atas. Han Li menganggap bahwa seni kultivasi ini setara dengan teknik penyamaran legenda. Bahkan pembudidaya dari kelas yang lebih tinggi tidak akan dapat dengan mudah melihat melalui penyamarannya. Oleh karena itu termasuk di antara koleksi seni yin yang mendalam. Satu-satunya kelemahan dari teknik rahasia adalah bahwa begitu teknik itu digunakan, seseorang hanya bisa menggunakan paling banyak 70% dari kekuatan sihir mereka. Jika seseorang melebihi batas ini dalam pertarungan, penyamarannya akan hilang dan mengungkapkan penampilan aslinya. Namun, Han Li tidak peduli tentang ini sedikit. Setiap kali dia mengenakan penyamarannya, dia sepertinya tidak ingin mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Dengan demikian, batas seharusnya tidak menimbulkan banyak masalah baginya. Tepat setelah Han Li mengubah penampilannya, seberkas cahaya merah menemukan lokasinya dan terbang liar ke arah Han Li seolah itu satu-satunya harapan hidup mereka. Adapun bola abu-abu ki mengejar garis merah, mereka jelas binatang iblis yang berkisar sekitar kelas 3 dan 4. Ketika Han Li melihat ini, dia segera berhenti dan menghela nafas panjang. Dia tidak menghela nafas karena masalah datang mengetuk pintunya, tetapi karena orang yang terbang ke arahnya tidak peduli sedikitpun tentang apakah dia bisa menghadapi binatang iblis atau tidak. Sepertinya pria yang dikejar itu ingin menyeret dirinya bersama Han Li. Saat dia melakukan ini tanpa ragu-ragu, tidak banyak lagi yang bisa dikatakan tentang sifat pria tak dikenal itu. Han Li, yang baru-baru ini merasa sangat tersentuh oleh tampilan kesalehan keluarga Gong Sun Sing, sekali lagi mempertanyakan kompleksitas sifat manusia. Seseorang tidak bisa menyatukan semua ini. Rekan Taois, tolong selamatkan aku. Saya, Huang Mingli, pasti akan mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda. Seorang lelaki tua keriput dengan penampilan jahat langsung terbang ke arah Han Li dengan ekspresi panik. Dia cukup cerdik. Meskipun dia tidak melihat kultivasi Han Li yang sebenarnya, dia tahu bahwa hidupnya terselamatkan setelah melihat sikap Han Li yang teguh dan tak tergoyahkan. Han Li dengan tenang menyaksikan lelaki tua itu terbang ke arahnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia kemudian dengan malas mengangkat tangannya dan menembakkan 5 garis pedang biru raksasa, langsung mengikat 5 binatang iblis yang mengejarnya. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia dengan senang hati menghela nafas lega dan melepaskan alat ajaib cincin api untuk menyerang 5 binatang iblis. Han Li melirik ke arah pria tua itu. Kultivasi lelaki tua itu berada di puncak pendirian yayasan, tahap inti palsu. Tidak heran mengapa dia bisa melarikan diri dari serangan gabungan oleh begitu banyak binatang iblis kelas 4. Han Li mengalihkan pandangannya kembali ke binatang iblis dan memerintahkan beberapa garis cahaya pedang untuk perlahan-lahan mengelilingi mereka dalam tampilan tenang dari kekuatannya yang luar biasa. Ketika lelaki tua itu melihat ini, semangatnya sangat
dan dia mengendalikan alat sihir atribut apinya dengan intensitas yang semakin ganas saat dia menyerang binatang iblis yang sekarang rentan. Setelah beberapa saat berlalu, Han Li merasa sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran dan membuat coretan pedang esensi biru memusnahkan binatang iblis. Dengan binatang iblis mati, lelaki tua kecil itu sudah menyadari bahwa Han Li adalah seorang pembudidaya formasi inti. Karena itu, dia dengan hormat memberi hormat dan berkata, "Terima kasih banyak atas penyelamatan senior." "Mungkinkah senior ingin pergi ke South Duck City?" Han Li dengan tenang mengangguk, "Itu benar. Saya ingin pergi ke kota untuk berdagang beberapa barang." Mata Huang Mingli bergeser sejenak dan dia tersenyum pahit sebelum berkata, "Kalau begitu senior tidak perlu melanjutkan, perjalanannya akan sia-sia." Ekspresi Han Li bergerak dan dia bertanya dengan heran, "Apa yang terjadi?" Saat dia menghadapi seorang pembudidaya formasi inti, lelaki tua kecil itu dengan hati-hati menjelaskan, "Beberapa hari yang lalu di South Duck City, ada beberapa binatang iblis kelas rendah yang tiba-tiba datang. Meskipun mayoritas terbunuh, keesokan harinya, segerombolan binatang iblis kelas 4 dan 5 dibawa ke kota oleh para penyintas dari hari sebelumnya. Sejumlah besar pembudidaya kota telah terluka, memaksa kami untuk menerobos pengepungan binatang iblis itu. Saya termasuk yang lolos. Namun, saya tidak berharap untuk menemukan kelompok binatang iblis lain saat saya keluar." Petik 2. Menurut apa yang kamu katakan, perjalanan ini sia-sia? Han Li mengerutkan kening dan memasang ekspresi cemberut. Mata Huang Mingli sedikit berkedip sebelum mengungkapkan seringai dengan gigi bengkok. Dia kemudian diam-diam berkata, "Ya, jika senior benar-benar ingin berdagang, lelaki tua kecil ini tahu tempat lain. Barang-barang di sana semuanya berharga. Seseorang harus berada di yayasan pendirian atau lebih tinggi untuk memasuki kota bersama dengan memiliki rujukan. Selain itu, kota pasar sering berpindah lokasi. Orang tua ini saat ini memiliki kualifikasi untuk memberi Anda rujukan ke kota. Jika senior ingin pergi, junior akan memimpin jalan sebagai pembayaran untuk menyelamatkan hidupnya." Han Li berhenti sejenak sebelum berkata dengan termenung, "Apakah kamu berbicara tentang kota rahasia?" Pria tua itu memasang ekspresi malu dan dengan cepat menjelaskan, "Senior pasti menganggapku konyol. Kota pasar tidak bisa dianggap rahasia. Mereka hanya takut konflik. Setelah binatang iblis menemukannya, itu akan menjadi akhir kota." Jadi seperti itu, Han Li tidak bisa menahan senyum setelah mendengar ini. Dia kemudian bertanya, "Seberapa jauh tempat ini?" Huang Mingli sepertinya cukup akrab dengan kota pasar ini dan langsung menjawab, "Jika kita cepat, kita seharusnya bisa mencapainya dalam waktu setengah bulan." Pada saat itu kota pasar seharusnya baru saja dibuka. Setelah beberapa pertimbangan, Han Li menjawab, "Baiklah. Aku akan ikut denganmu." "Besar." Huang Mingli mengungkapkan ekspresi bersemangat dan berhenti seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. "Hah, senior, tolong tunggu sebentar." Dia buru-buru mengucapkan kata permintaan maaf sebelum menembak langsung ke laut di mana mayat binatang iblis mengambang. Ketika Han Li melihat ini, dia dengan sadar tersenyum. Sesaat kemudian, lelaki tua kecil itu memotong-motong binatang iblis dengan sangat akrab dan menempatkan bagian-bagiannya ke dalam kantong penyimpanannya. Dia kemudian terbang kembali ke langit dengan semangat tinggi. "Aku telah mempermalukan diriku sendiri. Sementara binatang iblis ini pasti tidak akan menarik perhatian senior, mereka cukup berharga untuk junior ini." Orang tua itu berbicara dengan sedikit malu. Bagaimanapun, kelima binatang iblis itu telah dibunuh oleh Han Li. "Tidak apa. Binatang iblis itu tidak ada nilainya bagiku. Ayo cepat." Han Li menggelengkan kepalanya dan mendesaknya dengan ekspresi tidak berubah. Chapter 535. Pertemuan dagang. Ketika Huang Mingli mendengar keinginan Han Li untuk pergi, dia setuju dengan senyum malu. Dia kemudian terbang ke timur dengan alat sihirnya sementara Han Li dengan santai mengikutinya dengan ekspresi tenang.
Saat Huang Mingli terbang, dia menoleh untuk mencuri pandang ke wajah Han Li, dan dengan hati-hati bertanya, "Wajah senior cukup asing. Apakah Anda sudah lama berkultivasi terpencil? Junior mungkin pernah mendengar namamu sebelumnya?" Han Li dengan santai berkata, "Nama keluargaku adalah Li. Saya tetap tinggal di gua saya untuk kultivasi terpencil sampai saat ini, ketika saya akhirnya membentuk inti saya." Tidak mengherankan bahwa rekan Doi Huang belum pernah mendengar tentang saya sebelumnya. Tentu saja, Han Li tidak memberikan nama aslinya. Pria tua kecil itu tidak melihat ada yang salah dari Han Li, dan hanya bisa mengucapkan kata-kata selamat meskipun masih menyimpan beberapa keraguan di hatinya. Huang Mingli cukup bijaksana dan tidak menanyakan lebih lanjut tentang Han Li. Sebagai gantinya, dia mengambil inisiatif untuk memberitahu Han Li tentang beberapa konfrontasi baru-baru ini antara pembudidaya dan binatang iblis. Namun, dari desahannya yang dalam, sepertinya lelaki tua itu tidak memiliki banyak harapan terhadap masa depan umat manusia di Laut Bintang Luar. Meskipun percakapan tanpa akhir hampir seluruhnya sepihak, Han Li telah memperoleh pemahaman yang jauh lebih besar terhadap keadaan saat ini di Laut Bintang Luar. Tidak ada yang aneh terjadi dalam setengah bulan berikutnya, memungkinkan Han Li dan lelaki tua kecil itu akhirnya menemukan sebuah pulau kecil yang damai di kejauhan. Pulau ini hanya memiliki luas sekitar 50 km dan memiliki ki spiritual dalam jumlah yang sedikit. Terlepas dari pertumbuhan kecil vegetasi, pulau itu hanya terdiri dari batu abu-abu telanjang dan tampak seperti pulau terpencil lainnya. Itu adalah lokasi yang optimal untuk kota rahasia. Tetapi bahkan dalam kasus itu, sekitar setengah hari, Han Li dan lelaki tua itu menyembunyikan pelarian mereka dan mendekati pulau dengan kedok teknik penyembunyian. Ini, tentu saja, merupakan persyaratan untuk memasuki kota rahasia. Ketika Huang Mingli memohon padanya untuk menyembunyikan dirinya, Han Li diam-diam menurutinya tanpa mengeluh. Ini sangat melegakan bagi Huang Mingli karena para pembudidaya formasi inti tidak selalu mudah ditangani dalam pengalamannya. Huang Mingli terbang mengitari pulau kecil itu sebelum mendarat di atas tumpukan batu. Ketika Han Li melihat ini, ekspresi aneh muncul dari matanya. Jika dia tidak salah, seharusnya tidak ada batasan di sana. Mungkinkah, saat Han Li terus memikirkan hal ini, Huang Mingli melangkah ke arah batu besar di sampingnya dan mengetuk batu itu 3 kali dengan kebiasaan yang sudah terlatih. Sesaat kemudian, batu besar itu tiba-tiba terbelah dan memperlihatkan lubang selebar 3 meter. Huang Mingli segera melangkah ke dalam lubang dan dengan lembut mengucapkan beberapa patah kata ke dalamnya. Dia kemudian menoleh ke Han Li dan berteriak, "Li senior, itu ada di sini. Ayo masuk." Han Li acuh tak acuh melihat ke bawah dan turun dari langit. Lubang itu mengarah ke satu set tangga batu yang miring. Di sisi tangga berdiri seorang lelaki tua berjubah abu-abu, berambut putih dengan kultivasi yayasan pendirian terlambat. Setelah melihat Han Li masuk, lelaki tua itu tersenyum padanya dan berbicara dengan sikap yang tidak arogan atau rendah hati, "Senior, selamat datang di kota pasar kami. Saya harap senior akan dapat menemukan apa yang dia butuhkan." "Aku juga berharap begitu," Han Li dengan tenang menjawab sambil menuruni tangga. Han Li menyadari bahwa untuk mencegah binatang iblis mendeteksi ki spiritual, mantra formasi tidak dapat dibuat. Karena itu, satu-satunya pilihan yang tersisa untuk menjaga kerahasiaan adalah membangun semuanya di bawah tanah. Setelah berjalan menuruni tangga untuk waktu yang singkat, mata Han Li menjadi cerah. Ada dunia bawah tanah yang luas di hadapannya. Langit-langitnya setinggi 20 meter dengan pilar-pilar batu abu-abu yang ditransformasikan sesekali menopangnya. Ada banyak bangunan persegi kecil di tengah gua, masing-masing menampilkan tandanya sendiri. Ada lebih dari 100 pembudidaya yang berdagang di antara bangunan batu ini. Di sisi Han Li, Huang Mingli menunjuk ke tangga menurun di samping pilar batu dan berkata, "Li senior, lantai ini hanya untuk berdagang barang biasa. Jika senior ingin mendapatkan bahan langka, akan lebih baik untuk turun ke lantai berikutnya." Han Li melirik tangga batu,
tapi tidak bergerak. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Jika saya ingin informasi tentang keberadaan sarang binatang iblis tingkat tinggi, di mana saya bisa menemukannya?" Huang Mingli jelas terkejut mendengar ini. Jejak kebingungan muncul dari matanya sebelum dia menjawab dengan sangat akrab, "Itu akan tergantung pada kelas apa dari binatang iblis senior yang membutuhkan informasi. Jika itu adalah binatang iblis kelas 5 atau 6, senior dapat menuju ke Wind Whisper Pavilion. Mereka berspesialisasi dalam menjual keberadaan harta yang sulit diperoleh dan binatang iblis kelas tinggi, memungkinkan seseorang untuk mendapatkannya berdasarkan keahlian mereka sendiri. Namun, mereka tidak akan memiliki informasi apapun tentang binatang iblis dari kelas yang lebih tinggi. Dalam hal ini, satu-satunya pilihan Anda adalah bertanya kepada senior formasi inti lainnya. Lagi pula, keberadaan binatang iblis kelas itu tidak mudah diungkapkan. Senior dapat berpartisipasi dalam pertemuan perdagangan khusus untuk pembudidaya formasi inti. Pertemuan perdagangan, ekspresi Han Li mengungkapkan sedikit kegembiraan. Huang Mingli dengan hati-hati menjelaskan, "Itu benar. Biasanya, hanya pembudidaya formasi inti lainnya yang memiliki bahan dan harta yang dibutuhkan oleh pembudidaya formasi inti. Akibatnya, setiap kali kota pasar dibuka, penguasa kota akan mengadakan pertemuan di mana para senior berkumpul bersama untuk pertukaran skala kecil pribadi, di mana mereka dapat berdagang untuk apa yang mereka inginkan. Tuan kota juga akan mengeluarkan beberapa barang langka untuk pertemuan itu juga." Dengan senyum tipis, Han Li perlahan bertanya, "Kapan pertemuan perdagangan ini berlangsung?" Pria tua kecil itu segera menjawab, "Senior Li kemungkinan harus menunggu beberapa hari lagi. Saya rasa sekitar setengah jalan melalui pembukaan kota pasar, senior akan menerima undangan untuk bergabung." Ketika Han Li mendengar ini, dia menyipitkan matanya dan memasang ekspresi termenung seolah sedang memikirkannya. Sesaat kemudian, dia melirik Huang Mingli dan berbicara tanpa menahan diri, "Rekan Taois Huang, saya berencana untuk melanjutkan sisa perjalanan sendirian sehingga kita akan berpisah di sini. Aku tidak lagi membutuhkan bantuanmu." Han Li tidak ingin seseorang mengikutinya saat dia mencari 1000 daun embun. Orang tua kecil itu tidak terlalu terkejut dengan kata-kata Han Li. Dengan senyum berseri-seri, dia berkata, "Kata-kata senior juga sesuai dengan niat junior. Junior kebetulan ingin pergi membeli beberapa bahan. Lalu aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Jika senior membutuhkan bantuan lebih lanjut, maka jangan ragu untuk menemukan saya." Huang Mingli dengan hormat memberi hormat kepada Han Li dan mengucapkan selamat tinggal. Dia kemudian menuju ke toko bahan terdekat. Sepertinya dia ingin terlebih dahulu menjual mayat payadara iblis itu dari sebelumnya. Han Li cukup puas dengan betapa bijaksana dan cerdiknya sikap lelaki tua itu. Dia menyapu pandangannya melewati toko-toko terdekat dan berjalan ke toko di seberangnya dengan tangan di belakang punggungnya. Toko pertama yang dia masuki memiliki tumpukan segala macam bahan obat. Di dalam ruangan yang tenang, Han Li sedang beristirahat dengan mata tertutup. Dia merasa agak suram. Selama hari pertamanya di kota pasar, dia telah menjelajahi kedua lantai kota pasar dan menemukan banyak rumput gema iblis tetapi tidak ada yang tumbuh di dekat binatang iblis kelas 8. Selain itu, Pavilion Peluit Angin tidak memiliki informasi tentang binatang iblis kelas 7 atau lebih tinggi. Dia hanya bisa menunggu ketika pertemuan perdagangan diadakan dan melihat apakah ada pembudidaya formasi inti lainnya yang memiliki informasi yang relevan. Dalam 2 hari berikutnya, dia tidak berniat keluar dan menyewa ruangan yang tenang khusus untuk berkultivasi dan melihat apakah dia bisa menembus kemacetannya saat ini atau tidak. Pada akhirnya, dia tidak mencapai apa-apa. Suara gedebuk datang dari pintu kamarnya. Meskipun Han Li telah mengantisipasi hal ini, dia masih bertanya dengan acuh tak acuh, "Ada apa?" Suara menyenangkan seorang wanita dengan hormat berkata, "Li Senior. Junior diperintahkan untuk mengundang Anda ke pertemuan perdagangan. Apakah senior tertarik untuk berpartisipasi?" Han Li perlahan menjawab, "Ya, tentu saja." Dia kemudian membuka pintu batu dan berjalan keluar dari ruangan.
Ada seorang wanita berpakaian putih berdiri di luar dengan kepala tertunduk, dengan hormat menunggunya. Ketika dia melihat Han Li muncul, dia segera mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah yang menawan. Ketika Han Li melihat wajah cantik wanita itu, dia merasa hatinya bergetar. Setelah menatap wajah wanita itu, kilatan keheranan muncul di matanya. Bagaimana mungkin dia? Apa yang dia lakukan di sini? Han Li berpikir, heran. Wanita itu melihat Han Li menatapnya, membuatnya tersipu. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan dengan tidak nyaman bertanya, "Senior, apakah ada yang salah?" Han Li dengan cepat mendapatkan kembali sikapnya dan dengan tenang berkata, "Bukan apa-apa." Memimpin. Wanita berpakaian putih samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia dengan hormat setuju dan berjalan pergi dengan langkah tenang. Menatap siluet wanita itu, Han Li tanpa sadar mengerutkan kening dan memasang wajah penuh kebingungan. Melewati alun-alun lantai 2, wanita itu membawa Han Li ke dinding batu terpencil. Wanita itu dengan lembut menekan tangannya ke dinding, menciptakan riak cahaya putih dan memperlihatkan pintu batu yang ditutupi dengan karakter jimat. Chapter 536. Tampilan wanita. Li senior, silakan masuk. Wanita itu mendorong pintu batu terbuka dan dengan hormat mengundang Han Li masuk. Han Li mengangguk dan berjalan masuk tanpa sepatah kata pun saat wanita itu mengikutinya dengan cermat. Pintu batu kemudian menutup dengan sendirinya dan menghilang, mengembalikan dinding ke penampilan biasa-biasa saja sebelumnya. Setelah masuk, Han Li melihat lorong batu abu-abu yang tidak tampak terlalu panjang berdasarkan cahaya putih yang dia lihat bersinar samar di ujungnya. Han Li diam-diam berjalan ke depan dan berbelok di ujung lorong, tiba-tiba menghadap pintu batu yang terbuka lebar. Ada seorang pembudidaya formasi inti setengah baya yang suram berdiri di luar ambang pintu. Ketika dia melihat Han Li muncul, dia langsung tersenyum dan berkata, "Jadi, Anda rekan Dao Li? Saya Yun Tianxiao, penguasa kota. Selamat datang di pertemuan perdagangan saya." Hampir semua rekan Taois telah tiba. Cendekiawan Konfusianisme bermarga Yun sangat sopan kepada Han Li. Dia kemudian dengan acuh tak acuh menoleh ke wanita itu dan berkata, "Nona muda Wen, jagalah saudara Li dengan baik. Pastikan untuk tidak mengabaikannya." Rekan Taois Wen, tidak ada lagi keraguan tentang identitas wanita itu. Dia adalah putri Wen Qiang, Wen Xiu dari Sekte Suara Indah. Apa yang terjadi hingga dia muncul di tempat ini? Itu telah menyebabkan Han Li takjub. Secara alami, karena dia telah menggunakan seni pertukaran penampilan, wanita itu tidak dapat mengenalinya. Ketika Wen Xiu mendengarnya, ekspresinya yang berbunga-bunga berubah dan dia buru-buru mengakuinya. Meskipun Han Li tidak berbalik, dia samar-samar bisa merasakan bahwa Wen Xiu sangat takut pada Yun Tianxiao. Ekspresi aneh berkedip di mata Han Li, tapi dia hanya tersenyum dan dengan santai mengatakan beberapa kata formalitas sebelum masuk. Pintu itu mengarah ke aula persegi besar dengan meja bundar besar di tengahnya. Meja itu memiliki lebih dari selusin kursi berlengan yang sangat lebar mengelilinginya. Sebagian besar kursi sudah ditempati oleh pembudidaya lain. Tetapi ketika Han Li dengan jelas melihat keadaan di ruangan itu, dia memasang ekspresi bingung. Terlepas dari dua pembudidaya formasi inti perempuan yang duduk sendirian, pembudidaya formasi inti laki-laki masing-masing terletak bersama dengan seorang pembudidaya wanita cantik dan memikat. Para pembudidaya wanita ini berada di puncak ki kondensasi atau pendirian yayasan awal, dan masing-masing dari mereka semua adalah wanita muda yang luar biasa cantik. Sementara Han Li melihat ini dengan linglung, dia tiba-tiba mencium aroma manis, dan tubuh yang lembut dan gemetar berdiri di sampingnya. Tubuh Han Li menegang dan dia perlahan berbalik untuk melihat wajah cantik yang kaku. Wen Xiu telah mengambil inisiatif untuk mendekat padanya, membiarkannya mencium aroma memabukkannya. Han Li mengerutkan kening, tapi dia tidak mendorong wanita itu dengan tindakan menyesatkan. Sebaliknya,
dia kembali melirik pembudidaya perempuan di sisi pembudidaya formasi inti laki-laki dengan tatapan pengertian. Setelah beberapa pemikiran, dia melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu dan menuju kursi kosong sebelum duduk. Wen Xiu melakukan hal yang sama seperti pembudidaya wanita lainnya, dan dengan enggan duduk di sampingnya sambil bersandar ke dada Han Li. Untuk saat ini, dada Han Li ditemani hangat oleh seorang wanita cantik. Saat Wen Xiu diam-diam menekan tubuhnya yang kaku ke Han Li mengendurkan lengan yang dia lingkarkan di pinggangnya. Wen Xiu tertegun sejenak. Dia kemudian tanpa sadar melirik Han dengan sedikit kebingungan. Pada saat itu, Han Li dengan tenang memeriksa yang lain di ruangan itu. 8 pembudidaya formasi inti lainnya secara alami menatap ke arah Han Li juga. Meskipun mereka menganggap penampilan Han Li aneh, mereka tidak mengungkapkannya di wajah mereka. Sebaliknya, sebagian besar orang memandang Han Li dengan senyum ramah. Ekspresi Han Li santai dan dia membalas gerakan itu. Beberapa saat kemudian, 6 pembudidaya formasi inti memasuki aula, masing-masing dengan pembudidaya wanita muda yang cantik di sisi mereka. Han Li menyaksikan ini dengan ekspresi biasa, tetapi hatinya merasa takjub. Yun Tianxiao pasti memiliki keterampilan yang signifikan untuk menemukan begitu banyak pembudidaya wanita muda dan cantik. Semua budidaya mereka juga tidak dangkal, tetapi mereka masih pada tingkat yang berbeda-beda. Saat Han Li merenungkan hal ini, Yun Tianxiao akhirnya memasuki aula dengan kecantikan yang anggun dan anggun melingkari lengannya. Wanita itu berada di tahap pendirian yayasan akhir. Penggemar wanita, hati Han Li terguncang saat melihatnya. Dia adalah utusan kanan Sekte Suara Indah, Lady Fan. Sepertinya dia memiliki hubungan yang agak dalam dengan penguasa kota. Pertemuan perdagangan ini seharusnya terbukti cukup menarik. Terlepas dari kegembiraan dan harapan di hatinya, Han Li mampu mempertahankan ekspresi tenangnya. Wen Xiu samar-samar gemetar di sebelah Han Li. Erangan samar dan menyakitkan keluar dari mulutnya yang mungil. Kedengarannya seolah-olah itu mengandung rasa malu yang bingung. Han Li tertegun sejenak dan tidak bisa menahan pandangan bingung padanya. Dia menemukan wajahnya memerah dan malu. Dia juga menemukan bahwa lengannya tanpa sadar menggenggam dadanya. Dia bahkan merasakan jari-jarinya mencubit sesuatu yang kaku dan bulat. Sensasi lembut dan luar biasa ini mengguncang kedalaman jiwa Han Li. Dia segera menarik tangannya keluar dari insting. Leher halus dan halus Wen Xiu sekarang memerah. Dia ragu-ragu mengangkat kepalanya dan menatap wajah Han Li dengan sedikit keheranan. Jejak ketidaknyamanan samar-samar muncul di wajah Han Li, tapi dia pura-pura tidak menyadarinya, mengendurkan lengan yang dia pegang di sekelilingnya. Meskipun dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai pria terhormat, wanita ini dapat dianggap sebagai kenalan, menyebabkan Han Li agak malu. Han Li menemukan bahwa tampilan aneh ini tidak diperhatikan oleh orang lain di ruangan itu. Perhatian mereka telah ditangkap oleh Yun Tianxiao yang sudah duduk di kursi utama dengan Lady Fan dengan anggun siap di sisinya. Yun Tianxiao tersenyum lebar dan berkata, "Saya benar-benar merasa terhormat Anda 13 rekan Daoi berpartisipasi dalam pertemuan perdagangan ini. Meskipun ada 2 rekan Daoi yang harus pergi lebih awal, pertemuan perdagangan ini sudah yang terbesar. Itu adalah tentang semua yang harus saya katakan. Semua orang sekarang dapat mengambil barang-barang mereka. Berikan item Anda pengenalan singkat, dan kemudian, semua orang dapat mulai menawar atau menawarkan pertukaran. Terima tawaran apapun yang menyenangkan Anda." Dia kemudian menoleh ke pria tua berjubah biru yang gemuk dan tersenyum. Dia jelas menunjukkan baginya untuk memulai. Sampai saat ini, lelaki tua gemuk itu memeluk erat tubuh seorang kultivator wanita mungil. Setelah melihat senyum Yun Tianxiao, dia dengan enggan mengendurkan cengkeramannya di pinggangnya dan dengan santai berkata, "Karena ini masalahnya, saya akan mulai. Saya telah membawa beberapa barang bagus kali ini. Saya lebih dari bersedia untuk menukarnya dengan bahan apapun yang saya butuhkan." Setelah itu dikatakan,
lelaki tua itu berdiri dan meletakkan kantong penyimpanan dari pinggangnya ke atas meja. Banyak item tiba-tiba muncul di atas meja dalam pusaran lampu merah yang berputar. Ki spiritual yang dipancarkan benda itu tampak signifikan. 3 manik-manik roh surgawi, inti iblis hiu penyergap, kulit binatang buas laut. Pria tua itu memberikan pengenalan yang bangga untuk setiap itemnya, mengesankan sejumlah kecil pembudidaya di meja. Jelas bahwa masing-masing item ini cukup langka. Hanli tidak bisa menahan senyum dingin pada barang-barang itu. Sementara barang-barang ini dapat dianggap benar-benar berharga bagi pembudidaya formasi inti biasa, mereka sama sekali tidak biasa baginya. Item paling langka di antara mereka, inti iblis ambusher sharp, hanyalah inti iblis kelas 6. Hanli secara pribadi telah memusnahkan setidaknya 8 binatang iblis dari jenis tertentu. Ketika lelaki tua gemuk itu selesai memperkenalkan barang-barangnya, dia duduk kembali dan sekali lagi memeluk wanita mungil di sisinya. Dia memiliki wajah penuh kesombongan. Wanita ki kondensasi awalnya agak tidak mau dipegang olehnya, tapi sekarang, matanya tanpa sadar bersinar dengan cahaya lembut. Setelah lelaki tua itu duduk, orang yang duduk di sebelahnya, seorang eksentrik dengan ikat kepala bersulam merah, batuk kering dan berdiri dengan goyah. Orang ini agak keriput dan tampak seolah-olah angin sepoi-sepoi akan meniupnya. Aku hanya membawa 1 item. Telur binatang dari kelas 5 Dark Coil Worm. Dia berbicara tanpa tergesa-gesa dan mengeluarkan telur binatang kuning dari jubahnya tak lama setelah dia selesai berbicara. Itu seukuran telur ayam. Cacing Dark Coil. Setelah eksentrik selesai berbicara, mata para pembudidaya lainnya menjadi cerah, dan mereka dengan kaku menatap telur binatang iblis dengan tatapan tajam. Chapter 537. Informasi. Masing-masing pembudidaya lainnya mengeluarkan barang-barang mereka, dan seperti yang diharapkan, mereka masing-masing patut diperhatikan dan terbukti berharga bagi pembudidaya formasi inti. Tidak heran jika pasar rahasia ini mengadakan pertemuan khusus. Hanli dengan acuh tak acuh melirik barang-barang yang disajikan. Meskipun barang-barang itu tidak menarik baginya, mereka sangat memancing minat para pembudidaya lainnya, memanaskan suasana di dalam ruangan. Ketika giliran Hanli tiba, dia dengan santai mengeluarkan beberapa bahan binatang iblis kelas 6 dan 7 yang langka. Tentu saja, ini secara alami membangkitkan beberapa kejutan. Segera, giliran kultivator terakhir, seorang pria paruh baya berkulit gelap. Dia termasuk di antara 3 pembudidaya formasi inti menengah di meja. Yang lain menatapnya dengan sedikit rasa hormat. Pada saat itu, orang itu dengan tidak tergesa-gesa mengeluarkan 2 barang dari kantong penyimpanannya dan dengan santai meletakkannya di atas meja dengan ekspresi yang tidak berubah. Ada pelat tembaga hitam pekat seukuran telapak tangan, dan sepotong tulang abu-abu sepanjang setengah kaki. Tampaknya berasal dari tulang belakang beberapa hewan. Mayoritas pembudidaya yang hadir menatap kosong pada barang-barang itu, tidak dapat melihat sesuatu yang luar biasa tentang mereka. Mereka semua menunggu dia untuk memberikan penjelasan. Tetapi setelah dia mengeluarkan barang-barang itu, dia dengan heran berkata, "Saya hanya akan menjual 2 barang ini kepada mereka yang mengenalinya. Jika Anda tidak ditakdirkan untuk mereka, jangan mencari mereka." Dia kemudian bersandar ke kursinya tanpa peduli dan menyipitkan matanya, tidak memperhatikan wanita cantik yang dekat dengannya, membuatnya sedikit malu. Ketika yang lain mendengar ini, mereka diam-diam saling memandang dengan cemas. Hanya Hanli dan Yun Tianxiao yang mengungkapkan sedikit perubahan ekspresi saat mereka menatap barang-barang itu. Ekspresi aneh berkedip di wajah Hanli. Meskipun dia agak jauh dari barang-barang itu, ketika dia menyapu indera spiritualnya yang luar biasa melewati mereka, dia dapat dengan jelas mengatakan apa itu. Meskipun tulang itu bukan milik binatang iblis biasa, itu sama sekali tidak menarik minatnya. Namun, dia agak tertarik pada pelat tembaga, karena ada beberapa karakter kuno yang membingungkan yang tertulis di atasnya.
Karakter kuno hampir sama dengan yang ada di dalam buku persembunyian tua dari teknik penyembunyian Ki tanpa nama. Mungkinkah ada hubungannya dengan itu? Bahkan sekarang, Hanli tidak mampu sepenuhnya memahami isi buku kuno itu. Saat Hanli dalam hati merenungkan ini, Yun Tianxiao tersenyum dan tertawa. Setelah menyapu pandangannya ke tulang, Yun Tianxiao dengan bercanda berkata, "Haha. Saya tidak berharap Brother Sun begitu murah hati untuk mengeluarkan tulang roh dari binatang iblis kelas 8. Saya benar-benar tergoda." Kata-kata ini mengejutkan semua orang yang hadir dan menyebabkan kegemparan. Item itu bisa dianggap sebagai yang paling berharga yang ditampilkan. Tulang roh dari sebuah keberadaan pada tingkat binatang iblis kelas 8 jelas merupakan harta aneh yang jarang terlihat oleh para pembudidaya formasi inti. Ketika Hanli mendengar ini, hatinya bergetar. Bisakah orang ini memiliki informasi tentang binatang iblis kelas 8? Kultivator bermarga Sun terkekeh setelah mendengar bahwa Yun Tianxiao mampu mengetahui asal-usul tulang tersebut. Setelah meliriknya dalam-dalam, dia tidak berbicara lebih jauh. Pada saat itu, pertemuan perdagangan menjadi acara yang cukup meriah. Semua orang memasang ekspresi kegembiraan yang tidak disembunyikan. Teman pembudidaya wanita juga menatap barang-barang di atas meja dengan ekspresi penuh gairah. Ketika Hanli melihat ini, dia tanpa sadar menoleh ke Wen Xiu untuk menemukan bahwa dia juga memasang ekspresi penuh gairah. Tampaknya barang-barang ini memiliki daya pikat yang tak terbantahkan terlepas dari status seseorang. Pada saat itu, lelaki tua gemuk itu mulai membuat daftar kondisi di mana dia akan menukar barang-barangnya. Manik-manik roh surgawi dapat ditukar dengan beberapa batang tanaman obat berusia 500 tahun ke atas. Inti iblis membutuhkan tendon binatang iblis kelas 7. Tentu saja, saya juga bersedia menukarnya dengan batu roh yang cukup. Dan melihat bahwa semua orang berhasil mengeluarkan harta berharga, arogansi lelaki tua gemuk itu sebagian besar telah bubar. Ketika dia berbicara tentang tendon, dia tanpa sadar melirik ke arah Hanli ketika Hanli kebetulan memiliki satu di sisi mejanya. Sayangnya, Hanli tidak tertarik pada inti binatang iblis kelas 6. Dia hanya terus duduk dengan Wen Xiu dalam pelukannya yang longgar. "Aku memang menginginkan inti iblis kelas 6 itu, tapi aku tidak memiliki tendon roh. Berapa banyak batu roh yang kamu inginkan untuk itu?" Seorang lelaki tua berambut putih berkata dengan sangat tertarik. Seperti yang diketahui rekan Daoi, binatang iblis jauh lebih sulit didapat daripada sebelumnya. Dengan demikian, harganya akan lebih tinggi. Saya akan membutuhkan 15.000 batu roh untuk itu. Pria tua gemuk itu tampak tidak mau berpisah dengannya dan menanggapi dengan harga yang jelas tinggi. Ketika lelaki tua berambut putih itu mendengar ini, dia tersenyum pahit dan tidak banyak bicara. Jelas harga tinggi telah membujuknya. "Aku ingin inti iblis itu," seorang wanita tua berambut putih berkata tanpa ekspresi. Segera setelah dia berbicara, sebuah kantong penyimpanan terbang ke arah lelaki tua gemuk itu. Pria tua gemuk itu menerima kantong penyimpanan dan memasang ekspresi puas setelah memeriksanya. "Hanya Lady King yang bisa begitu berani. Kami pembudidaya miskin tidak bisa berharap untuk membandingkan." Pria tua itu sepertinya mengenali wanita itu dan melemparkan inti binatang iblis ke arahnya sambil tertawa kecil. Wanita tua berambut putih itu dengan dingin mendengus dan menangkap inti binatang iblis. Setelah memeriksanya tanpa berkata-kata, dia memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Para pembudidaya lainnya mulai bertanya tentang barang-barang lelaki tua gemuk lainnya, yang mengakibatkan sebagian besar dari mereka diperdagangkan. Dia kemudian menyingkirkan barang-barang yang tersisa. Penawaran berikut untuk telur Dark Coil Worm eksentrik pita merah menciptakan kontes besar. Karena kondisinya cukup lemah dan dia juga menerima batu roh, telur binatang iblis terbuka untuk semua orang. Pada akhirnya, telur binatang itu ditukar dengan beberapa botol pil obat yang berharga oleh seorang pembudidaya berpakaian merah dengan penampilan yang biasa-biasa saja. Setelah 6 orang, akhirnya giliran Hanli.
Han Li melihat tumpukan bahan berharga di depannya dan merasakan beberapa tatapan membara jatuh padanya. Di antara mereka adalah lelaki tua gemuk yang sangat menginginkan tendon roh. Han Li dengan lembut tersenyum. Tanpa berdiri, dia bersandar ke kursinya dengan Wen Xiu di lengannya dan dengan tenang berkata, "Saya tidak ingin barang apapun untuk bahan-bahan ini. Saya hanya bersedia menukarnya dengan informasi. Selama informasi Anda memuaskan saya akan memberikan semua materi ini kepada Anda." Informasi. Kata-kata Han Li mengejutkan. Meskipun mereka agak terkejut, tidak ada yang membuat keributan. Sebaliknya, mereka semua melirik Han Li dengan rasa ingin tahu, dengan tenang menunggu untuk mendengar apa yang akan dia katakan selanjutnya. Mata Yun Tianxiao bergerak dan kecurigaan melintas di wajahnya. Han Li dengan santai bertanya, "Mungkinkah ada di antara kalian rekan Taois yang tahu lokasi sarang binatang iblis kelas 8? Saya ingin menggunakan materi ini untuk memperoleh informasi tersebut." Binatang iblis kelas 8. Setiap orang mengambil napas alarm dengan ekspresi sangat terkejut. "Mungkinkah rekan Dawei bercanda? Apakah Anda berniat melawan binatang iblis kelas 8? Pria tua gemuk itu memasang ekspresi tidak percaya. Saat Han Li mengetuk meja, dia tanpa tergesa-gesa berkata, "Tentu saja tidak. Saya menggunakan informasi untuk hal lain. Tapi saya tidak tertarik untuk mengatakan secara spesifik." Pada saat yang sama, dia menyapu pandangannya melewati para pembudidaya lain tanpa jejak kesopanan. Mereka mengungkapkan keheranan dan keterkejutan, yang membuat Han Li kecewa. Tatapan Han Li kemudian jatuh ke pembudidaya berkulit gelap bermarga Sun. Ketika penggarap Sun melihat Han Li menatapnya, dia terkejut, tetapi segera mengerti. Dia tersenyum dan bertanya, "Mungkinkah rekan Taois percaya bahwa saya memiliki informasi tentang binatang iblis kelas 8? Sayangnya, rekan Dawei Li salah." Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Han Li mengungkapkan kekecewaan yang tidak disembunyikan dan menghela nafas dalam-dalam. Tetapi pada saat itu, Han Li mendengar suara manis berkata, "Saya tahu lokasi dari binatang iblis kelas 8, tetapi saya tidak menginginkan materinya. Saya memiliki kondisi yang berbeda untuk rekan Dawei Li." Han Li sangat terkejut dengan siapa yang berbicara. Han Li tidak percaya berkata, "Anda memiliki informasi tentang binatang iblis kelas 8? Orang yang berbicara adalah wanita dalam pelukannya, Wen Xiu. Sedikit bersandar ke Han Li, Wen Xiu tampak sangat tenang saat dia melihat ke wajah Han Li dan berkata, "Itu benar. Aku tahu perkiraan lokasi sarang binatang iblis kelas 8. Lady Fan memasang ekspresi takjub, tetapi dia segera menegur Wen Xiu dengan ekspresi dingin, "Xiu, omong kosong apa yang kamu katakan? Bagaimana Anda bisa memiliki informasi tentang binatang iblis kelas 8? Jangan bicara tanpa berpikir." Sementara Han Li ragu, dia tiba-tiba merasa wanita itu semakin dekat dengannya. Dia dengan tegas berkata, "Bibi Fan perkawinan. Xiu benar-benar tahu keberadaan binatang iblis kelas 8. Saya tidak punya niat untuk menipu senior Li. Tolong, tenanglah." Chapter 538. Kekuatan Pedang Baru. "Kamu," Lady Fan mengerutkan kening dan berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika Han Li memotongnya dengan ekspresi serius. "Tunggu, aku ingin mendengar apa yang dia katakan. Saya akan menentukan apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak." Mata Yun Tianxiao dengan dingin berkilau. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia tersenyum, berkata, "Karena Martial Niswen tahu sesuatu, biarkan rekan Daois Li bertanya." Dengan jeda sesaat, Lady Fan dengan enggan setuju, "Baik, terima kasih banyak." Tanpa basa-basi lagi, Han Li mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Sikap santai Han Li menyebabkan sedikit iritasi muncul di wajah Yun Tianxiao, tapi dengan cepat disembunyikan. Pada saat itu, Han Li menatap Wen Xiu dan bertanya, "Kamu bilang kamu tahu tentang sarang binatang iblis kelas 8. Suara Han Li tenang,
tidak ada kemarahan atau kebahagiaan. Ini menimbulkan sedikit keraguan pada Wen Xiu yang hanya berjarak sehelai rambut. Tapi dia segera memikirkan sesuatu yang menakutkan dan menjadi tegas. Dia mengangguk dan memberikan ingatan yang tulus. Ketika saya pertama kali tiba di Laut Bintang Luar, saya secara tidak sengaja memperoleh peta laut yang merinci area tertentu. Saya awalnya percaya itu sebagai lokasi harta karun dan diam-diam menyelinap pergi untuk melihatnya. Saya akhirnya menemukan Windbreaker Beast muda. Untungnya, binatang itu hanya di kelas 3 dan tidak dapat menemukan saya, jadi saya segera meninggalkan lokasi karena takut. Senior harus tahu bahwa Windbreaker Beast hanya melahirkan setelah mereka mencapai kelas 8, dan mereka tidak akan meninggalkan keturunan mereka sampai mereka mencapai sekitar kelas 5. Dengan demikian, sudah pasti ada binatang iblis kelas 8 yang mengintai di dekatnya. Jika senior bersedia menyetujui persyaratan saya bersedia untuk memimpin. Ekspresi Han Li berubah dan dia mengungkapkan sedikit kegembiraan. Windbreaker Beast yang sudah dewasa adalah binatang iblis kelas 8 yang asli. Jika wanita ini mengatakan yang sebenarnya, sarangnya pasti memiliki rumput gema iblis yang dia butuhkan. Han Li menatap wanita itu lama sebelum menghela napas panjang. Dengan suara yang dalam, dia bertanya, apa yang diinginkan rekan Taois untuk informasi tentang sarang binatang iblis? Wen Xiu tersipu sesaat sebelum tanpa ragu berkata, aku berharap senior membawa wanita muda ini pergi dari sini dan membawanya sebagai selirmu. Apa? Han Li berhenti sejenak dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Xiu, omong kosong apa yang kamu katakan? Ketika Lady Fan mendengarnya, dia tidak bisa tetap duduk karena kejutan marah muncul di wajahnya. Para pembudidaya lainnya juga tampak terkejut. Tetapi segera setelah itu, sebagian besar pembudidaya mengungkapkan ekspresi terhibur. Beberapa dari mereka bahkan bercanda dan tidak bisa menahan tawa. Ketika Yun Tianxiao mendengar ini, ekspresinya menjadi cemberut dan kulitnya menjadi pucat. Yun Tianxiao menepukkan telapak tangannya ke meja dan menatap tangannya. Dengan suara dingin, dia tanpa ekspresi berkata, saya tidak mendengar dengan jelas apa yang Anda inginkan dari rekan Dao Li. Biarkan aku mendengarnya lagi. Tubuh Wen Xiu bergetar beberapa kali saat berada dalam pelukan Han Li, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Tetapi ketika matanya yang cerah jatuh ke ekspresi tenang Han Li, dia mendapatkan kembali sedikit keberanian, dan dia berteriak dengan seluruh kekuatan di tubuhnya, aku ingin senior Li mengambilku sebagai selirnya dan membawaku pergi darinya. Sekte suara indah. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya, tidak lagi berani melihat ke atas. Engah. Tangan Yun Tianxiao langsung diselimuti api abu-abu setinggi setengah kaki. Nyala api itu liar dan liar. Cahaya abu-abu aneh menyinari wajahnya, membuat pemandangan yang menakutkan. Api berongga yin tulang. Seseorang mengucapkan. Tiba-tiba, tawa dan senyum asli di ruangan itu menghilang, semua diganti dengan ekspresi serius. Rekan Taois Li, tampaknya kultivasi gadis itu serba salah, dan pikirannya menjadi kacau. Saya harap rekan Daoi tidak menganggap omong kosongnya dalam hati. Hamba, batasi kekuatan sihir Wen Xiu dan tempatkan dia di pengasingan selama setengah bulan. Yun Tianxiao dengan dingin memerintahkan tanpa emosi sedikitpun. Tepat saat perintah itu diucapkan, dua pembudidaya yayasan pendirian terlambat berjubah biru masuk dan langsung menuju Han Li. Dengan kulit pucat, Wen Xiu menatap mata Han Li dengan ekspresi memohon dan tatapan lembut yang menyayat hati. Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tunggu. Tanpa menunggu Yun Tianxiao berbicara, Nona Fan dengan gelisah berkata, apa? Apakah rekan Dao Li berencana menerima wanita itu? Tanpa ragu-ragu, Han Li dengan acuh tak acuh berkata, mungkin. Namun, saya lebih ingin mengetahui informasi tentang binatang iblis itu. Saya harap saudara Yun dan Nyonya tidak akan sabar. Bagaimana kalau Anda menunggu sampai setelah mendengar tanggapan saya? Ketika Yun Tianxiao mendengar ini, ekspresinya berfluktuasi saat dia bergumam pada dirinya sendiri untuk sesaat.
Dia kemudian melambaikan tangannya dan memadamkan api. Saat Yun Tianxiao menatap Han Li tanpa emosi, dia berkata, "Pelayan, mundur. Saya akan mendengarkan apa yang dia katakan." Dia memutuskan untuk memberikan wajah Han Li karena dia adalah sesama pembudidaya formasi inti. Bagaimanapun, akan segera ada acara besar di mana dia akan membutuhkan kekuatan dari semua pembudidaya formasi inti yang hadir. Karena itu, dia tidak mau dengan santai menyinggung siapapun. Rekan Taois Wen mengambil inisiatif untuk rela menjadi selir saya, tapi saya tidak peduli tentang itu sedikitpun. Namun, saya cukup bertekad untuk memenangkan informasinya tentang binatang iblis itu. Bukankah lebih baik jika saya menukar bahan-bahan ini untuk kebebasan wanita ini? Bagaimana menurutmu, Saudara Yun? Han Li mendorong tumpukan bahan berharga ke arah Yun Tianxiao dan tanpa berkedip menatapnya dengan senyum misterius. Kamu akan menggunakan ini untuk menukarnya dengannya? Yun Tianxiao berbicara dengan nada sedingin es, tetapi matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Tumpukan di depannya berisi bahan-bahan berharga dari binatang iblis kelas 6 dan 7. Setidaknya bernilai beberapa puluh ribu batu roh, dan dia lebih dari bersedia menerimanya dengan imbalan seorang pembudidaya yayasan pendirian. Bahkan jika wanita itu adalah kecantikan yang mempesona, itu adalah urusan yang cukup mencengangkan. Mungkinkah informasi tentang binatang iblis kelas 8 begitu penting baginya? Haruskah dia menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan situasi, atau haruskah dia menggunakan kekuatan untuk lebih menekannya? Setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, Yun Tianxiao dengan cepat sampai pada kesimpulan dan ekspresinya santai. Saat dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, Nona Van menyandarkan tubuhnya yang menggoda padanya dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Dalam sekejap, ekspresi Yun Tianxiao berubah untuk mengungkapkan keraguan. Setelah hening beberapa saat, dia dengan benar berkata, "Rekan Taois Li, saya tidak bisa membiarkan Anda membawa gadis ini pergi, tidak peduli berapa banyak Anda membayar. Jika tidak, itu akan menjadi preseden yang akan memungkinkan pembudidaya wanita sekte dengan mudah dibawa pergi oleh siapa saja yang menyukai mereka. Ini akan sangat menodai reputasi kami." Kata-kata ini mengejutkan para pembudidaya lainnya dan menyebabkan mereka saling memandang. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tumpukan bahan berharga jauh lebih berharga daripada wanita pendiri yayasan, tidak peduli betapa cantiknya dia. Oleh karena itu, pasti ada sesuatu yang salah dengan penolakan Yun Tianxiao. Dengan keengganan Han Li untuk melepaskan wanita itu, yang lain menyaksikan adegan itu dengan mencibir. Mereka merasa percakapan berikut akan terbukti cukup menghibur. Sekte Suara Indah, Han Li mengerutkan bibirnya dan ekspresi aneh melintas di matanya. Apa, rekan Taois Li tidak tahu bahwa ruang rahasia ini dibuka oleh sekte? Saya kebetulan adalah penatua dari Sekte Suara Indah. Saya membantu Sekte Elder Fan dalam mengelolanya, kata Yun Tianxiao dengan dingin. Wajahnya samar-samar ditutupi lapisan ki abu-abu yang aneh, tidak diragukan lagi dalam tampilan kekuatan superior. Tampilan Yun Tianxiao hanyalah upaya kecil untuk mengintimidasi. Karena dia hanya seorang pembudidaya formasi inti awal dan dia saat ini berada di wilayahku, dia harus tunduk setelah memikirkan apa yang akan didapat dan kalah. Sayang sekali tentang bahan-bahan itu. Yun Tianxiao berpikir dengan sedikit penyesalan. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di benaknya. Tetapi pada saat itu, Han Li tiba-tiba mencibir dan berkata, "Baik." Sama seperti Yun Tianxiao, Han Li mengangkat tangannya, memanggil cahaya putih yang tiba-tiba melintas di hadapannya. Yun Tianxiao sangat terkejut dan tanpa sadar mengedarkan seni kultivasinya, menyelimuti tubuhnya dalam api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, cahaya putih dengan kejam menghantam api. Itu mengalami serangkaian kabur dan tiba-tiba mengungkapkan pedang sepanjang 12 inci yang semuanya terbakar. Yun Tianxiao dilanda teror dan buru-buru melepaskan harta sihirnya. Namun, api tidak mampu memblokir 12 pedang terbang bahkan untuk sesaat.
Api memudar saat selusin lubang berdarah muncul di tubuh Yun Tianxiao. Pada saat Yun Tianxiao melepaskan garpu rumput abu-abu kecilnya, dia sudah jatuh ke tanah dengan teriakan yang menyedihkan. Ketika pembudidaya lain melihat ini, mereka menjadi tercengang dan mulut mereka menganga terbuka. Mereka tidak dapat mengingat diri mereka sendiri untuk beberapa waktu. Chapter 539. Memprovokasi kekaguman. Han Li acuh tak acuh melambaikan tangannya dan 12 pedang kecil berkumpul kembali menjadi satu. Itu kemudian menghilang ke lengan bajunya dengan kilatan cahaya putih. Han Li menurunkan tangannya dan memasang ekspresi tenang, berkata, "Sekarang, mari kita mengobrol." Setelah dipukul beberapa saat yang lalu tanpa perlawanan atau kontes sedikit pun, Yun Tianxiao telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Setelah beberapa saat, Yun Tianxiao berhasil berdiri dengan tubuhnya yang berlumuran darah. Dia melirik Han Li dengan tatapan penuh ketakutan. Dengan wajah pucat, Yun Tianxiao berkata, "Yah, karena aku tidak bisa menghentikanmu, jangan ragu untuk membawa Wen Xiu pergi. Namun, mari kita singkirkan hal-hal yang tidak menyenangkan terlebih dahulu." Dia sudah menarik perhatian seorang senior dan sedang dipersiapkan sebagai wadah budidaya. Setelah Anda membawanya pergi, jangan takut dengan bencana apapun yang Anda tarik. Segera setelah itu, dia mengeluarkan beberapa jimat dan menamparnya ke tubuhnya. Dengan kilatan lampu hijau, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Kapal budidaya, Han Li tiba-tiba menyadari mengapa Wen Xiu ingin pergi. Namun, ekspresi Han Li tiba-tiba menjadi dingin dari makna tersirat dari kata-kata Yun Tianxiao. Han Li berkata dengan ekspresi yang tidak berubah, "Ada orang lain yang menyukainya? Tidak ada masalah. Aku akan membawanya. Padahal, akan lebih baik jika rekan Dawei meminimalkan ancamannya. Kalau tidak, darah akan tertumpah jika suasana hatiku memburuk." Dia kemudian dengan santai menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Ancaman Han Li tidak sepenuhnya masuk akal. Jika bukan karena fakta bahwa begitu banyak pembudidaya formasi inti hadir, Han Li akan jelas membunuh banyak dari mereka untuk mengikat semua ujung yang longgar. Namun, dia tidak sepenuhnya percaya diri untuk bisa membunuh mereka semua. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan kata-katanya yang berat untuk mengintimidasi mereka yang hadir. Jika serangan sebelumnya telah membuat yang lain bingung, maka nada suaranya saat ini telah menimbulkan kecurigaan bahwa Han Li adalah seorang pembudidaya Naschen Soul. Para pembudidaya yang hadir menjadi cemas dan mereka dengan cepat menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap tatapan Han Li. Yun Tianxiao secara alami juga memikirkan kemungkinan ini. Dia tampaknya seorang kultivator formasi inti awal, tetapi hampir mengambil nyawanya dengan satu serangan. Selain itu, dia ingin menemukan sarang binatang iblis kelas 8. Ketika dia membuat koneksi, dia tiba-tiba mulai mengutuk dalam hati tanpa akhir. Wen Xiu, masih dalam pelukan Han Li, tiba-tiba melebarkan matanya yang indah dan tubuhnya tersentak lurus. Dia lebih baik mati daripada menjadi wadah budidaya orang lain. Akibatnya, dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya di tampilan sebelumnya. Namun, dia sama sekali tidak menyangka kultivator bermargali ini memiliki kultivasi yang menakutkan. Dia mampu menekan semua pembudidaya yang hadir sendirian dan dalam satu gerakan menakutkan. Dia melukai Yun Tianxiao dengan parah dan meninggalkan Lady Fan dengan wajah ketakutan. Ini semua kejutan yang menyenangkan, rasanya seperti sesuatu yang keluar dari mimpi. Han Li melirik tingkah laku orang lain yang berhati-hati dan lemah lembut dan dengan dingin tersenyum. Dia kemudian mengangkat tangannya dan memanggil pelat tembaga kultivator berkulit gelap itu ke tangannya. Han Li mulai memeriksanya tanpa jejak kesopanan. Ekspresi pembudidaya berkulit gelap sedikit berubah. Namun, mulutnya bergetar beberapa kali, hanya untuk tetap diam. Dia tidak berani mengatakan kata-kata ketidakpuasan.
Karena Han Li hampir bisa memberikan pukulan mematikan pada Yun Tianxiao dalam satu serangan, dia secara alami tahu bahwa dia tidak memberikan kesempatan dan memalingkan ekspresinya. Han Li meletakkan pelat tembaga dan dengan acuh tak acuh berbicara kepada pemiliknya, "Saya ingin barang ini. Berapa banyak batu roh untuk itu?" Kultivator berkulit gelap itu sedikit terkejut dan secara naluriah menjawab, 7. Tidak, 5.000 batu roh. Han Li kemudian mengeluarkan inti iblis kelas 5 dan segera menjatuhkannya di depan orang lain. "Aku akan menggunakan inti iblis untuk menukarnya." Han Li kemudian menoleh ke Lady Fan dan berkata, "Selain itu, jangan katakan bahwa aku merampokmu dari wanita ini. Bahan-bahan di atas meja dapat dianggap sebagai pembayaran untuknya." Han Li menepuk bahu Wen Xiu dan melepaskannya. Dia kemudian berdiri dan tanpa tergesa-gesa berjalan menuju pintu keluar. Wen Xiu akhirnya bangun beberapa saat kemudian dan bergegas mengejarnya dengan cara yang agak bingung. Ekspresi Lady Fan bergerak dan dia tiba-tiba berteriak, "Li Senior, tolong pelan-pelan." Han Li menghentikan langkahnya, dan dia berbalik dengan ekspresi aneh di wajahnya. Han Li merasa cukup menarik bahwa wanita itu sebenarnya cukup berani untuk memanggilnya. Wen Xiu menjadi gugup karena hal ini dan tanpa sadar mendekat ke Han Li. Han Li menyipitkan matanya dan dengan acuh tak acuh bertanya, "Ada apa? Apakah senior ingin kembali ke Laut Bintang Dalam? Sekte Suara Indah kami akan memiliki metode untuk mengembalikan semua orang ke Laut Bintang Dalam waktu dekat." Lady Fan tersenyum manis, berbicara dengan nada hormat yang jelas. Karena sangat mungkin dia berbicara dengan seorang pembudidaya Nas Chensol, dia tidak berani lalai. Han Li mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu dengan itu?" Dia tidak tertarik mendengar kata-kata yang sulit dipahami. Melihat Han Li masih sabar, dia tidak berani berpura-pura dan buru-buru berkata, "Sekte Suara Indah kami saat ini sedang mempersiapkan formasi transportasi untuk kembali ke Laut Bintang Dalam. Kami saat ini kekurangan beberapa bahan penting. Karena formasi tidak dapat diselesaikan tanpa mereka, kami menyelenggarakan pertemuan perdagangan ini dengan harapan mendapatkan bantuan semua orang. Selama Anda membantu dalam pembuatan formasi transportasi, Sekte Suara Indah kami akan mengirim Anda kembali ke Laut Bintang Dalam secara gratis." Kata-kata Lady Fan menyebabkan pembudidaya formasi inti lainnya menjadi gelisah. Mayoritas dari mereka mengungkapkan kejutan yang menyenangkan. The Outer Star Seas telah menjadi dominasi binatang iblis. Mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Karena itu, mereka secara alami berpikir untuk kembali. Namun, tidak ada formasi transportasi, dan akan membutuhkan lebih dari 600 tahun untuk kembali dengan kecepatan penerbangan mereka, belum lagi banyak bahaya yang akan mereka hadapi di sepanjang jalan. Mereka tetap di sini hanya karena ketidakmampuan untuk pergi. Ekspresi wanita tua berambut putih itu bergerak dan dia dengan dingin bertanya, "Bahkan dengan formasi transportasi, bukankah kita membutuhkan jimat perpindahan? Jangan beritahu kami bahwa Sekte Suara Indah telah memahami cara memperbaikinya? Senior, tolong jangan khawatir. Meskipun Sekte Suara Indah kami tidak dapat memperbaiki jimat ini, kami memperoleh beberapa dari mereka sebelum BizTorrent. Kami saat ini memiliki lebih dari cukup untuk mengirim semua orang kembali ke Laut Bintang yang tersebar. Material terpenting untuk formasi adalah Phantasm Stone. Ini benar-benar langka. Meskipun kami telah menemukan deposit batu ini selama pencarian kami selama beberapa tahun terakhir ini, itu terjadi di dekat area peristirahatan sekelompok binatang iblis tingkat tinggi. Mayoritas dari mereka berada di kelas 5 dan 6, dan jumlahnya sangat banyak. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan sejumlah kecil pembudidaya. Selain itu, jika salah satu dari mereka dibiarkan melarikan diri, mereka akan memperingatkan binatang iblis tingkat tinggi, yang mengakibatkan bencana. Jadi, sekte kami membutuhkan kekuatan semua orang. Lady Fan berbicara dengan ekspresi lurus. Setelah mendengar ini, yang lain memasang ekspresi termenung. Membasmi sekelompok binatang iblis dengan bersih bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah disetujui. Mereka harus hati-hati memikirkannya.
Kultivator berkulit gelap bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum perlahan bertanya, mengapa Anda tidak meminta bantuan seorang pembudidaya Nascent Sol alih-alih pembudidaya formasi inti? Kepastian keberhasilan akan lebih tinggi. Apakah Anda rekan Doi berpikir bahwa saya tidak mencoba? Namun, sebagian besar senior yang terhormat itu telah benar-benar menghilang setelah BizTorrent. Saya hanya bisa menghubungi senior Swiftcrane. Dengan orang itu bergabung dengan kami akan mampu menghadapi binatang iblis kelas 7. Dia adalah orang yang menganggap Siu sebagai wadah kultivasinya. Lady Fan tersenyum pahit dan melirik ke arah Han Li. Ketika pembudidaya lain mendengar ini, mereka saling memandang dengan cemas. Ketika Han Li mendengar ini, dia menggosok dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dia kemudian segera berkata, "Saya tidak tertarik dengan usaha ini. Hadapilah sendiri." Dengan mengatakan itu, dia mengabaikan mereka dan pergi. Wen Xiu tidak berani ketinggalan dan dengan cepat mengikutinya. Tidak ada yang berani memblokir Han Li. Mereka hanya bisa menatapnya saat dia pergi. Lady Fan memasang ekspresi kekecewaan yang tidak disembunyikan. Adapun Yun Tianxiao, dia akhirnya mulai berbicara sekali lagi. Karena rekan Doi Li tidak mau membantu kami juga tidak akan memaksa kalian. Kami sekarang akan memperkenalkan beberapa informasi tentang binatang iblis di dekat Batu Pantasem. Silakan ambil keputusan sendiri setelah detailnya dijelaskan. Di sini, seolah-olah dia tidak terluka parah, Yun Tianxiao mulai berbicara tanpa henti. "Senior, apakah Anda benar-benar tidak ingin kembali ke Laut Bintang Dalam?" Wen Xiu bergumam dari belakang Han Li. Tanpa menoleh, Han Li dengan santai menjawab, "Kenapa? Apakah kamu ingin kembali? Aku juga tidak mau, hanya saja." Suara Wen Xiu menjadi lembut sampai dia berhenti berbicara. Pada saat itu, Han Li telah membawanya melewati dinding batu. Karena tujuannya telah tercapai, dia secara alami tidak tertarik untuk tinggal di sini lagi. Han Li membawa Wen Xiu keluar kota yang tersembunyi, yang membuat penjaga gerbang tua itu tercengang. Dia kemudian membungkus wanita itu dengan cahayanya dan terbang ke langit. Wen Xiu terdiam saat mereka terbang, dan tidak bertanya apapun tentang tujuan mereka. Sepertinya dia menyerahkan semuanya sepenuhnya pada Han Li. Han Li juga tidak berpikir untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dan terus terbang dalam kesunyian yang tertahan. 2 hari kemudian, Han Li akhirnya menemukan pulau terpencil dengan sedikit ki spiritual dan turun. Chapter 540. Selir. Pulau itu memiliki beberapa gunung yang menjulang di atas 300 meter, dan rimbun dengan hutan yang menghijau dan dipenuhi banyak pohon. Han Li mengitari pegunungan sebelum turun ke salah satunya dengan Wen Xiu di belakangnya. Di bawah tatapan heran wanita itu, Han Li melepaskan pedang terbangnya dan mengukir sebuah gua kecil di gunung setelah beberapa jam. Meskipun tempat tinggal gua kurang dari setengah ukuran tempat tinggal guanya di pulau berkabut dan jauh lebih kasar, itu masih memiliki kamar tidur dan ruang pengasingan, bersama dengan ruang penyempurnaan alat, taman obat dan sebagainya. Han Li tampak cukup puas dan meletakkan beberapa mantra formasi di sekitarnya sebelum membawa Wen Xiu ke dalam. Han Li membawa Wen Xiu ke kamar tidur dan duduk di kursi batu yang diukir dengan tergesa-gesa. Setelah memeriksa wanita itu, dia dengan santai berkata, "Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Saya akan memberitahu Anda mantra untuk formasi mantra. Tempat ini cukup terpencil. Jika Anda rajin berkultivasi, ada kemungkinan Anda akan memasuki formasi inti." "Terima kasih banyak, Senior Li." Wen Xiu tersipu di bawah tatapan Han Li, tampak benar-benar bingung tentang apa yang harus dilakukan. Han Li tersenyum, "Li Senior." Wen Xiu buru-buru menundukkan kepalanya yang cantik dan dengan ragu berkata, "Maaf. Haruskah saya memanggil Anda?" Baru saja menjadi selirnya, dia tidak tahu bagaimana dia harus memanggilnya. Han Li menggosok hidungnya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu bisa memanggilku Tuan Li."
Han Li belum mengungkapkan penampilan aslinya. Dia masih mengambil bentuk pria paruh baya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Wen Xiu dengan patuh menjawab, "Ya, Tuan Li." Han Li mengangguk puas dan memikirkan apa yang harus dia katakan. Dia kemudian dengan lembut bertanya, kapan rekan Dao Wen tiba di Laut Bintang yang tersebar, dan bagaimana Lady Fan menjadi pemimpin Sekte Suara Indah? Menurut pengetahuan saya, roh peri Valet seharusnya menjadi pemimpin sekte. Yi, Tuan Li tampaknya cukup mengetahui masa lalu sekte tersebut. Wen Xiu cukup kagum bahwa Han Li telah mengajukan pertanyaan tentang Sekte Suara Indah alih-alih buru-buru bertanya tentang sarang binatang iblis. Tetapi setelah beberapa pemikiran, dia membuka bibir almonnya dan menjelaskan, Sekte Suara Indah sepenuhnya dikelola oleh Tuan Sekte Muda sebelum kami berteleportasi ke Laut Bintang luar. Tapi saat dia keluar di Heaven Void Hall, perubahan mengejutkan terjadi ketika kami kembali ke sekte. Utusan kiri menghilang tanpa jejak dan semua kekuatan di sekte jatuh ke tangan orang luar dan utusan kanan, Lady Fan. Saya kemudian menemukan bahwa pembudidaya ini adalah pembudidaya iblis Dao dan bahwa Sekte Suara Indah telah menjadi pengikut Dao Iblis. Untuk menetapkan dirinya sebagai Master Sekte, Lady Fan segera mengumpulkan sejumlah besar murid dan mengirim kami melalui formasi transportasi kota bintang surgawi. Pada saat itu, saya telah dipaksa untuk bepergian bersama. Dari dulu, sekte kami telah menangani kota tersembunyi ini. Murid perempuan yang tidak setia telah menghilang secara misterius selama beberapa tahun terakhir dan mereka yang telah diberikan tidak pernah terlihat lagi. Kalau bukan karena Tuan Li menyelamatkan hidup saya lebih awal, saya khawatir saya akan menjadi wadah kultivasi. Wen Xiu berkata dengan samar. Ekspresi Han Li bergerak. Menyembunyikan niatnya, dia bertanya, apa yang dilakukan penggemar Master Sekte Anda di Laut Bintang luar? Tidak mungkin dia hanya mengelola kota tersembunyi. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, Nona Fan dan pembudidaya iblis Dao yang bermarga Yun mengumpulkan segala macam informasi dengan bantuan kota tersembunyi seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Wen Xiu berbicara dengan ketidakpastian dan ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Ketika Han Li mendengar ini, dia berhenti bertanya dan mulai memikirkan apa yang dia katakan. Tampaknya perebutan kekuasaan dengan kekerasan telah terjadi saat dia dan roh peri Valet terjebak di aula Heaven Void. Dengan perebutan kekuasaan yang berhasil, Lady Fan segera membawa sejumlah besar murid ke pulau kedalaman yang menakjubkan. Setelah itu, Koalisi Starfall telah meluncurkan serangan ke kota bintang surgawi. Tampaknya terlepas dari bagaimana iblis Dao mengambil alih Sekte Suara Indah, jelas bahwa pengaruh Koalisi Starfall sangat besar. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengambil alih sekte pada waktu yang tepat. Pada saat Fiery Violet Spirit kembali dari Heaven Void Hall, dia akan menemukan bahwa sektenya telah hilang. Adapun kekuatan iblis Dao, mereka mendapat dukungan dari Sekte Suara Indah untuk menemukan seseorang atau sesuatu di Laut Bintang luar. Ini adalah aspek misterius lain yang tidak ada hubungannya dengan Han Li. Karena itu, dia enggan bertanya lebih lanjut tentang hal itu. Selain itu, dia telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dengan Master Swift Cerane Taois, dan tampaknya Sekte Suara Indah saat ini memiliki hubungan dengannya. Karena itu, Han Li bahkan lebih tidak mau terikat oleh mereka dan telah menolak lamaran Lady Fan. Adapun untuk kembali ke Inner Star Seas, Han Li bahkan tidak mempertimbangkan masalah ini sampai setelah dia menerobos kemacetannya. Meskipun benar bahwa binatang iblis sedang mengamuk di tanah ini, dengan Heaven Void Cauldron yang sangat diinginkan di tangannya, Laut Bintang dalam mungkin belum tentu lebih aman. Han Li berulang kali merenungkan kata-kata Wen Xiu di benaknya setelah beberapa saat. Dia tidak menemukan apapun yang terdengar tidak benar. Untuk yang terbaik dari pengetahuannya, dia mengatakan yang sebenarnya. Itu wajar bagi Han Li untuk berhati-hati ini, karena ia memiliki Heaven Void Cauldron yang terkenal. Siapa yang tahu berapa banyak Naschen Soul Eccentrics yang ingin meletakkan tangan mereka di atasnya. Bahkan sejak zaman kuno, tak terhitung banyaknya pria yang menderita akibat tipu muslihat wanita cantik.
Han Li tidak ingin menjadi salah satu dari mereka karena kecerobohan. Tapi tentu saja, kemungkinan wanita ini mencoba menipunya hampir tidak ada. Dia tiba-tiba muncul di hadapannya sebagai orang yang tidak dikenali siapapun dan membawanya ke tempat yang tidak diketahui. Dia juga berada di bawah pengaruh teknik rahasia yang bahkan para pembudidaya Nasgen Sol awal tidak bisa melihatnya. Pada saat itu, Wen Xiu melihat ekspresi Han Li berfluktuasi, dan dia secara tidak sadar mengungkapkan sedikit kegelisahan. Setelah akhirnya mengumpulkan pikirannya, Han Li memperhatikan keanehan wanita cantik itu. Dia samar-samar tersenyum dan berkata, "Aku sudah membawamu pergi dari kota tersembunyi, dan aku bahkan telah mengatur lokasi ini untukmu. Bagaimana kalau Anda memberitahu saya tentang lokasi sarang binatang iblis? Setelah Anda memberitahu saya akan segera pergi dan Anda tidak akan pernah melihat saya lagi." Wen Xiu menatap kosong sejenak sebelum mengungkapkan keterkejutan. "Senior tidak berniat menerimaku sebagai selir?" Han Li dengan tenang berkata, "Saya terbiasa bepergian sendiri. Saya tidak membutuhkan siapapun yang mengikuti saya." Setelah beberapa saat hening, wajahnya yang cantik menunjukkan ekspresi yang rumit dan dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Setelah emosi aneh berkedip di matanya, dia dengan tenang berkata, "Terima kasih banyak atas kebaikan Tuan Li. Tapi karena aku sudah memutuskan untuk menjadi selirmu, aku tidak punya pikiran untuk mengingkarinya. Senior, harap tenang, Xiu akan menepati janjinya tanpa mengeluh." Han Li dengan jelas memahami kekhawatiran wanita itu, dan dia tidak bisa menahan senyum misterius, berkata, "Saya tidak tahu apa maksud rekan Dao Wen, tetapi kata-kata saya tetap teguh. Jika rekan Taois benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini dan menjadi istri saya tidak akan menolak lebih lanjut. Ketika itu terjadi, rekan Dao Wen sebaiknya tidak menyesalinya." Dia yakin bahwa Wen Xiu tidak ingin menjadi selir siapapun. Kondisi yang diangkat di kota tersembunyi kemungkinan besar muncul karena ketidakberdayaan. Meskipun menjadi selir jauh lebih baik daripada menjadi wadah budidaya, tidak ada wanita pendiri yayasan yang mau menjadi selir orang lain. Ini hanya terjadi dalam keadaan putus asa atau di bawah paksaan. Meskipun Han Li merasa cukup tergoda oleh kecantikan luar biasa Wen Xiu, dia jelas mengerti bahwa dia berada pada titik penting dalam kultivasinya. Dia tidak mampu untuk menjaga wanita yayasan pendirian di sisinya. Akan jauh lebih baik untuk membiarkannya bebas dan meninggalkan topik pembicaraan. Keraguan mulai muncul setelah Han Li menjelaskan kata-katanya. Keraguan muncul di wajahnya. Jejak hiburan muncul di matanya. Han Li dengan lembut berkata, "Apa? Jangan bilang bahwa rekan Daoi masih ingin menjadi selir saya." "Tidak." Wen Xiu buru-buru menolak dan setelah jeda beberapa saat, dia menggigit bibirnya dan memberi hormat kepada Han Li, berkata, Aku harus berterima kasih banyak kepada Tuan Li. Junior Wen Xiu tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." Ekspresinya dipenuhi dengan ketakutan yang cemas. "Karena itu masalahnya, mari singkirkan masalah menjadi selir. Tidak perlu rekan Dao Wen menganggapnya serius. Han Li tidak berniat dengan sengaja mempersulit ini." "Terima kasih banyak, Tuan Li." Wen Xiu sangat terkejut, ekspresinya santai dan kecantikannya yang berbunga-bunga berkembang, menghasilkan adegan yang menggugah emosi. Setelah melihat ini, Han Li merasakan riak emosi, tetapi dia dengan cepat mengubur emosi ini di lubuk hatinya. Setelah menenangkan dirinya, Han Li dengan tenang bertanya, "Rekan Taois Wen, bagaimana kalau memberitahuku tentang binatang pemecah angin?" Senyum Wen Xiu menghilang. Dia berkata dengan nada khawatir, "Tuan Li, sarang Windbreaker Beast agak berbahaya. Itu dekat tepi kedalaman. Harap pertimbangkan dengan jelas sejenak sebelum menuju ke sarang." Tepi dari kedalaman, Han Li mengerutkan kening. Tampaknya ini akan terbukti cukup merepotkan. Kedalaman saat ini berada di luar bahaya. Bersambung ke chapter 541. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih.
Sampai jumpa di episode berikutnya.